Oke, teman-teman, jumpa lagi teman-teman di TFH edisi hari Sabtu 12 Juni ya, 2021. Masih bersama kita Mas Tio Prasetyo ya. Halo, selamat malam Mas. Malam semuanya. Ya, monggo Mas, silakan diperkenalkan malam ini narasumber kita TFH siapa? Emang masih perlu diperkenalkan? Ketahuan kalau seleb. Tetaplah Mas. Oh iya, tetap. Soalnya kan orang kan suka pada nanya, Retno Iya. Wulandari siapa ya? Aku juga bilang Bu. Mulai keluar Raden Mas ya. Oke, malam ini narasumber kita Mbak Ulan lah, gak ada yang kenal juga Retno Wulandari. Jadi Mbak Ulan, salah satu admin kita juga di grup Facebook yang suka bantu-bantu para warrior. Nah, malam ini kita kebetulan karena beli nakes juga, jadi jatahku untuk mewawancarai. Ya. Kalau oh ya, sedikit pengumuman juga nanti ke depannya biasanya TFH diadakan biasanya pada hari Rabu malam dan Sabtu malam, tapi nanti aku bagi tugas dengan Mas Budi. Mas Budi mewawancara para warrior non nakes. Aku malam minggunya, Mas Budi hari Rabu, aku malam minggunya wawancara insya Allah para narasumber nakes-nakes di KF. Jadi mungkin kedepannya seperti itu. Jadi kita dapat banyak insight dari sisi nakes, juga pengalaman warrior. Karena kan intinya dari TFH ini sebetulnya kan sharing dari para narasumber. Dan narasumber itu kan punya berbagai macam pengalaman. Pertama kayak misalnya Mbak Wulan udah juga cukup lama jalanin KF-nya. Nanti mungkin Mas Budi juga bisa searching juga narasumber yang udah lama maupun masih baru untuk mengetahui yang baru mungkin kendalanya apa, yang udah lama up and down-nya apa. Nah, itu kan bagusnya TFH itu kalau kita sering nonton TFH ini kan kita yang baru menjalankan KF atau yang sudah lama pun kalau kita melihat ya memang insya Allah bagusnya ada, teman. Kan pasti ada kendala. Nah, kendalanya apa? Kalau kita udah tahu kendala-kendala yang di lapangan seperti apa kan kita bisa mencegah sebelum terjadi daripada terjadi duluan baru belajar kan. Siap. Nah, jadi insya Allah kalau nanti aku dan Mas Budi udah jalan dengan pola seperti itu, mudah-mudahan itu bisa memberikan lebih banyak masukan, insight, pengalaman, sharing dari para warrior maupun para nakes. Amin. Siap, okay. Mas. Jadi ya. Dapat tugas lagi. Tugas Mas Budi kayak makin berat di kedepannya nih. Moga-moga ketonku mencukupi, tapi masih cukup. Siap, Mas. Dia masih banyak PR juga dari aku Mas Budi. PR. Yang nunggu aku approve. Siap. Oke, kita langsung lanjut lagi nih ke Mbak Wulan. Mbak Wulan, kita mau kepoin kayak seperti biasanya. Mulai dari awal kenal KF dari mana, siapa yang ngajakin atau yang ngasih tahu, terus berikutnya mungkin ada alasan tertentu kenapa memulai KF awalnya, terus mungkin apa yang dirasakan perbaikannya atau kendala-kendala di awal. Lalu mungkin kendala-kendala setelah berjalan KF-nya. Di tahun keberapa, ada kendala apa. Nah, terus kemudian juga bisa respon lingkungan, keluarga, sejawat, dan sebagainya. Monggo Mbak Wulan, kita udah mau dengar ceritanya nih, pada nggak sabar tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Mas, saya maaf kemarin ya saya bilang saya nggak mau pakai slide gitu kan. Tapi saya ini orangnya kan suka kurang fokus, jadi kadang suka flight of view gitu kan. Kalau ada saya kan bisa dibimbing. Tetap pakai itu aja ya. Boleh. Slide dulu aja. Boleh, silakan. Biar aku ceritanya lebih enak. Ya, silakan. Sorry, Mbak Wulan, kok suaranya agak kecil? Aku dengarnya apa Mas Budi jelas nggak? Dideketin aja mic-nya. Deketin aja deh. Iya. Oke. Ya. Nah, ya, oke. Oke. Bentar Mas, share screen. Oh iya.
tinggal di itu Bentar, apa? bentar. Oke. Tadi. Udah kelihatan ya? Ya, Ya, Ya. tinggal full tinggal screen. full screen. Yes, Nah. sip. Oke. Foto sama siapa, Mbak? Hah? Itu ada itu penggemar Mas, penggemar foto sama saya. Fan-nya Mbak Wulan gitu. Ya. Alatnya bisa ini saya. Oke. Ini kemarin itu ceritanya pas Mas Tio hubungi saya ya. Saya juga kaget gitu kan, saya bukan nakes yang langsung berhubungan secara klinis kan ke masyarakat gitu. Oke, pendidikan saya memang dokter gitu. Kata Mas Tio nggak apa-apa Mas Mbak gitu. Kan perjalanannya udah lama dan terus terang saya kemarin mengalami kendala gitu kan. Barusan mengalami kendala. Makanya nanti saya fokuskan ke kendala saya yang akhir-akhir ini saja ya. Kalau yang lain kayaknya kita awalnya juga dong. Oh iya. Tetap. Tapi kita awal dulu, tetap. Iya, oke. Ini biodata saya ya. Sebentar saya ulang tahun, Mas. Dicatat tanggal. Oh iya. Ukuran sneakernya apa, Mbak? Itu Wapri aja Mas nanti Mas. Oh iya. Yang Wapri banyak ini nanti habis ini. Nah, awal saya mengenal KF itu sebenarnya nggak sengaja. Jadi hanya lewat Facebook. Jadi saya itu modelnya itu nggak pernah cerita tentang masalah sakit gitu kan. Cuma ketika saya sudah istilahnya udah brek kalau orang udah benar-benar harus bed rest gitu kan. Saya sudah benar-benar ya badan sakit semua gitu. Fatty liver di USG sudah membesar, livernya udah benar-benar membesar. Terus SGPT SGOT sudah ratusan lah gitu. Saya benar-benar dulunya penggemar buah apa gimana? Ya, jadi sebelumnya kan saya pengen sehat Mas. Jadi saya udah punya hipertensi lah istilahnya ya. Kemudian prediabetes itu udah mulai. Kemudian saya bukan penggemar sebenarnya. Tapi karena saya akhirnya mulai makan buah-buahan untuk menggantikan asupan saya gitu. Jadi misalnya buah gitu mungkin 3 mangkok sehari ya. Aduh. Pagi, siang, sore makan buah gitu. Supaya apa? Supaya yang manis ya? Iyalah. Kalau orang nggak ada buah pasti maunya yang manis ya? Iyalah. Dulu mana kita tahu gitu. Buah ada yang low carb dan tidak kan? Taunya buah sehat gitu aja. Iya gitu. Ya anggur lah gitu, ya mangga lah, semuanya lah gitu. Pokoknya pagi, siang, sore buah. Karena saya kan berusaha mengurangi nasi waktu itu. Mengurangi nasi, ya kan, mengurangi lemak waktu itu kan. Ya, tapi buah yang masuk banyak gitu. Nah, kemudian saya kok akhirnya malah fatty liver gitu kan. Sakit semua badan sampai kemudian saya benar-benar ya udah harus banyak rebahan gitu kan. Nah, kemudian saya curhat gitu. Padahal saya jarang kalau curhat soal penyakit ya di medsos gitu, di Facebook ada yang mengenalkan KF ini. Itu jadi nggak sengaja sama sekali. Saya mulai baca-baca, kemudian itu mulai November itu saya baca-baca. Kemudian setelah saya pikir, ya aku sudah beberapa saat sudah minum obat, keadaan seperti ini saja gitu kan, nggak ada perbaikan yang berarti. Akhirnya udah iseng sambil berusaha bertanya-tanya tapi sambil memulai gitu. Desember 2016 saya memulai. Nah, kemudian ya singkat kata awalnya hanya ingin 3 bulan gitu kan, nyoba 3 bulan tapi kok makin enak badannya. Saya teruskan gitu. Jadi ya ini mengalir gitu aja sih menurut aku. Jadi nggak pakai aku harus umur hidup, aku harus enggak gitu. Jadi hanya kan maksimum cuma boleh 6 bulan, Mbak. Hah? Kan maksimum cuma boleh 6 bulan. Setelah 6 bulan itu masih enak, Mas. Jadi kan harus teruskan gitu menurut saya kan. Jadi ya gimana ya? Aku nggak tanggung jawab loh kalau lebih dari 6 bulan ya. Iya.
Sayang. Terus kemudian kalau ditanya ya kok kayak ini. Nah, ini hambatan. Aku mulai bilang ngomong soal hambatan. Hambatan kalau di keluarga jelas gitu, pasti ada. Terutama suami saya waktu itu. Suami saya hanya memberi waktu, oke, cuma 3 bulan loh ya, nggak boleh lebih gitu. Soalnya takut gitu kan. Ini ilmu apa? Dia nggak paham sama sekali gitu. Tapi setelah 3 bulan dia melihat perubahan yang bagus lah gitu. Ya oke gitu, dia biarkan walaupun dia tidak KF ya awalnya, tapi dia ya udah itu keputusan sama aku gitu kan, karena dia juga nggak mau gitu kan. Setiap aku sakit dia bolos kerja ya kan, setiap aku sakit dia bolos kerja gitu kan, sama aja gitu kan, ngerepotin semuanya lah istilahnya. Kemudian dari keluarga aku, keluarga besar aku, kakak aku yang suka apa ya, sebenarnya bukan membuli tapi membuli sayang sih gitu. Takut gitu. Awal-awal kan kelihatan tua gitu wajahnya. Kok lu kayak lebih tua daripada aku gitu kan, biasalah gitu. Tapi ya aku sih cuek aja waktu itu, udahlah yang penting badannya enak gitu. Estetika nomor sekian gitu aja. Kemudian dari teman gitu kan. Ya teman jalan jelas akan protes gitu. Karena aku ini kan emak-emak yang suka jalan dan jajan gitu kan. Dulu kalau siang gitu. Jemput anak kan harusnya jam 2, jam 3. Aku enggak, jam 12 aku udah jemput, Mas. Ngapain? Iya, jemput temenku nongkrong kita. Makan mesti gitu. Selalu seperti itu. Di sekolahannya. Iya, gitu. Sesama orang tua semuanya seperti itu. Ternyata jadwal kita sama gitu. Nongkrong dulu. Jadwal ngemil. Kemudian itu akhirnya teman-teman mulai ya nggak asik lah gitu kan. Ya udah. Nah, kalau aku sih tetap memilih kesehatan aku gitu, walaupun aku tidak nggak berteman enggak, tetaplah berteman. Cuma kan aku nggak bisa ikut jalan-jalan mereka gitu kan, untuk nongkrong-nongkrong ke hunting tempat makanan. Ya, hunting makanan dan sebagainya, karena jenis makanannya juga lain kan gitu. Mereka mesti suka makanan kekinian yang tentunya isinya flour and sugar ya kan. Ya aku nggak bisa sugar and gitu. flour. Nggak bisa ngikutin gitu. Terus ya padahal itu resep mama terbaik loh itu. Iya benar Pak. Bikin happy iya kan? loh. Resep disayang suami itu sugar and flour. Iya. Bikin happy. Terus terang kalau udah makan enak itu ya, yang manis, yang yang kekinian mesti happy kita kan. Tapi kan nggak bisa seperti itu kan. Terus ya udah. Kemudian dari sejawat itu kadang kita, kalau aku sih selalu berhubungan lewat itu ya, media sosial, grup gitu. Mereka sudah mulai ya, kamu tuh harus mulai aware loh gitu. Suka pada ngomong gitu. Terus terang yang suka ngomong seperti itu seperti dokter dalam ya. Kalau teman-temanku ada yang beberapa dokter spesialis dalam gitu. Kamu harus hati-hati gini. Tuh ya, selalu mengarahkan ke ketoasidosis Mas gitu. Kamu tuh tahu umumnya mereka karena nggak tahu keton, taunya kalau ada keton berarti ketoasidosis. Yes gitu. Jadi aku ini menjelaskannya gimana gitu. Aku ini bukan dokter yang praktek, mau menjelaskan sama seorang dokter spesialis dalam gitu kan, kayaknya kok ya aku waktu itu masih diem gitu, nggak apa-apa gitu, yang jalin aku nanti kalau udah nggak kuat nanti kan aku berhenti sendiri gitu. Aku selalu seperti itu aja, karena terus terang ada beberapa ya temen, misal dokter Tersi gitu, dia nggak pernah speak up gitu kalau dia KF gitu kan, beda sama aku orangnya aku KF kok gitu. Nah itulah yang kemudian teman-teman itu aku malahan gitu, padahal duluan dokter Tersi loh sebenarnya yang KF itu, tapi yang diserang aku gitu ya. Aku diam aja, aku juga nggak minta temen, dokter Tersi tolongin dong, ya enggak gitu kan, itu masing-masing aja gitu kan.
Ya udah gitu. Tapi akhirnya sih seiring waktu, kemudian tahun berapa aku lupa itu ya. Ya yang pasti setelah kita reuni tuh tahun 2019 juga mungkin. Itu baru teman-teman paham gitu kan. Setelah ada sedikit banyak ngobrol gitu, terus melihat perubahan aku kan. Dulu pas reuni tahun berapa itu 2016 aku begitu gendutnya, begitu nggak sehatnya gitu kan, tahu-tahu sudah berubah gitu kan. Mereka ada pertanyaan-pertanyaan, kok bisa. Nah kemudian ada pandemi, kemudian kita angkatan itu sering mengadakan Zoom angkatan itu ya. Kemudian kita saling isi itu, yang ini hari ini ngisi siapa. Aku dapat jatah kan Mas. Ulan udah si itu tentang keto gitu. Tapi aku waktu itu temanku mau itu ada yang low carb kan, dia hanya low carb bukan keto gitu. Bareng sama aku aja deh, separuh gitu, kita sama-sama ngomong tapi low carb. Oke, kita ngomong low carb. Aku hanya ngomong low carb waktu itu. Tuh kalau temenku dia hanya low carb tapi dia nggak ngomong soal fisiologinya Mas. Dia mungkin makanannya. Ngomong makanan ya. Pagi hanya makan ini, siang makan ini, gitu. Malam makan ini gitu kan. Gitu. Aku nggak mau nerangin seperti itu gitu kan. Aku nyenggol ke fisiologi gitu kan. Kenapa karbo non esensial seperti itu aku masukkan di situ kan. Mereka baru agak ngeh lah gitu. Oh gitu ya, ternyata nggak lemes ya nggak makan karbo itu gitu. Mereka baru oh iya ya, ada gluconeogenesis ya gitu. Jadi ada itu baru ingat. mulai jadi ingat Harper bab berapa tuh ya gluconeogenesis. Ya itu berapa tahun yang lalu kan Mas pelajarannya. Ya itulah aku ngomong soal itu gitu kan. Terus baru mereka ngeh gitu kan. Oh ya. Tapi kan waktu juga terbatas kan. Ya itu akhirnya menjadi pembicaraan di belakang. Kemudian mulai ada buku metabolic conditioning ya. Ya itu akhirnya aku menawarkan sama teman-temanku, gimana, mau nggak diisi sama dokter ini gitu kan. Mau deh gitu. Mereka mulai open lah ya, mau open ya. Dulu sempat kan ada istilahnya talk show ya sama dokter Piprim sama dokter Kubal waktu itu. Ya mereka mulai terbuka, mulai banyak yang minta masuk ke grup juga, bertanya-tanya. Ya akhirnya beberapa sudah mulai ikut KF kan. Dokter Sigit, Dokter Lucy, Dokter Endri, banyak. Lumayan iya, Mbak belum ngasih tahu ke audiens itu, Mbak nama kampusnya apa, terus angkatan fakultas apa gitu. Iya. Mereka takutnya bingung. Takutnya audiensnya nggak ngikutin. Iya, aku dari Universitas Sultan Agung Semarang. Gitu. Ya, aku adik angkatannya Dokter Jenti, Dokter Niken, gitu kan. Satu angkatan dengan Dokter Sigit, Dokter Tersi. Itu aja sih. Yang Averos itu ya? Yang Averos itu. Kita tiap angkatan punya nama nama istilahnya nama angkatan ya, nama Averos itu kan. Kalau Mbak berarti angkatan 9 berapa? 6 tuh? 95 ya? Iya. Aku 97. Manggil Dek berarti saya. Menolak tua ya. Menolak tua. Nah, emang nggak nyadar aku baru di ospek kayak gini? Iya. Ospek forever. Itu saja sih. Kemudian ya 2 ini alhamdulillah udah aku lewatin ya. Terutama keluarga, apalagi sekarang suamiku sudah setahun kan ber-KF. Kemudian ya. Kemudian kemarin udah ikut itu ya Mas Kobut.
makan-makan ya kalau buat suamiku. Oh iya. Makan warrior. Kemudian dari teman mereka sudah mulai open lah, nggak ada yang namanya kamu gini atau apa misalnya memberikan warning yang yang hoak-hoak di luaran seperti itu sudah nggak ada. Gitu. Nah, tapi kalau suami awal mulai setahun itu kalau dia alasannya apa? Oh ini, jadi gini, aku tuh kan awal pandemi, sebelum pandemi, jadi mungkin seminggu apa 2 minggu ditemukannya kasus pertama pandemi COVID di Indonesia ya, kan di Depok itu, ya kan? Iya, Depok betul. Seminggu atau 2 minggu sebelumnya, itu aku sekeluarga kena flu-nya parah sekali, gitu. Jadi memang waktu itu aku masih kemana-mana ya, masih ada kondangan lah, malah waktu itu ponakanku masuk ICU, aku masih warawiri ke rumah sakit gitu kan. Jadi tiba-tiba aku flu parah banget, Mas. Selama aku ber-KF itu flu paling parah yang pernah aku alami. Nah terus ya alhamdulillah sih aku setelah mungkin nggak ada seminggu sih aku sembuh lah gitu. Nah habis itu suamiku yang kena, aku puasakan gitu. Dia kan nggak doyan makan waktu itu. Terus dia bilang nggak usah makan gitu, nggak usah makan, tidur aja, dia tidur terus. Pada waktu itu belum ada buku Medcon ya Mas ya, tapi aku pikir. Tapi kan aku kan sering ngobrolin itunya, step-stepnya. Ya, tidur gitu. Dia tidur terus, makan hanya ya jarang-jarang, dan dia karena dia sudah kadang-kadang sudah mulai ikut aku kan, sudah mulai ikut low carb lah istilahnya. Makanan juga ngikutin aku akhirnya gitu. Tapi kebanyakan memang dia tidur. Dan dia sembuh lebih cepat dari aku. Dia pokoknya cuma 3 harinan begitulah. Itu sudah. Tapi tidurnya lebih bagus berarti dia. Iya, karena beda Mas. Antara emak-emak sama bapak itu lain. Kalau emak seperti itu. Iyalah. Pantesan ya. Masih mikir loh Mas. Sakit itu masih mikir, ya kan? Makanannya keluarga masih mikir. Kan udah aku pesenin, kamar itu nggak boleh dibuat planning. Kamar itu hanya untuk buat tidur. Aku udah pernah ngomong di grup Telenakes juga. Kalau masuk kamar itu udah lupakan semuanya, PR apa ini semua itu. Pokoknya kamar itu kalau dipakai buat mikir ya tidurnya wondering terus. Besok apa ya ini nggak tidur. Nah beda sama suamiku. Kalau suamiku kan tidur aja gitu kan, nggak mikir apa-apa lagi. Ya itu hebatnya tidur. Ya kan? Mas Bud, nih Mas Bud, berarti bisa tuh Mas Bud nanti jadi target Mas Bud juga narasumber tuh. Soalnya kita curi buat jatahnya Mas Bud nanti. Aku tadi rada ragu soalnya pesannya Mas Tio kan kalau sudah masuk kamar lupakan semua. Aku mau nambahin kecuali suami jangan dilupakan. Iya dong. Lanjut lah. Nah itu habis itu suamiku mulai merasa mungkin ada keyakinan. Mungkin selama ini kan dia juga udah baca tentang KF gitu. Apalagi aku kadang-kadang masih nulis ya soal KF apa gitu. Jadi dia udah sering baca, dia ngalamin sendiri gitu kan. Benar-benar puasa itu menyelamatkan dia lah istilahnya. Ya udah gitu. Dia ya udah aku lanjut KF aja gitu. Mulainya di situ. Jadi udah setahun lebih kan. Betul. Ya alhamdulillah. Nah, berarti dua ini kan sudah saya lewatin ya. Tinggal satu ini ternyata. Nah, ini unpredictable ya. Aku tuh merasa bahwa itu mungkin ada sifat sok gitu kan, sifat sombong mungkin ya dengan apa yang
aku lakukan, nggak sombong keluar enggak gitu, ke diri aku sendiri gitu. Jadi aku merasa oke, aku sudah melakukan KF sebaik-baiknya. Kemudian aku harus ya udah, ya aku udah nggak berpikiran bakalan kena penyakit yang dulu gitu kan. Aku pikir seperti itu. Oh, yang tensi dulu, hipertensi, Iya, terus aku udah lupa kan, karena semua sudah kayak udah normal. apa ya? Iya, betul. Udah terasa normal gitu. Bahkan kalau dulu kan kalau aku tensi tinggi itu kan aku pusing ya. Pusing, tapi ini nggak ada pusing sama sekali. Nah, nanti lanjutin ceritanya yang itu ya Mas ya. Tahu dulu. Oke. Oh, iya. Mas, suaraku kecil banget ya Mas ya? Kalau dideketin kalau aku sih udah mendingan. Yang penting dideketin mic ya. Oke. Kalau mic-nya itu ada settingan volume nggak sih? Kalau aku nggak ngerti. Akan gaptek. Tapi biasanya kalau di Mbak kan pakai laptop nih. Biasanya kalau di laptop itu mic itu headset itu juga ada settingan volumenya kalau nggak salah. Cek. Nah, oke. Dah, ayo. Suka error. Nah, ini bagus nih. Nah, suara bagus. Oke, ini aku ceritain ya Mas ya. Ya, Dengan sama Mas Tio dulu aku. Ya kan? Oke. Nih, tanggal 3 April ini. Tanggal 3 April itu ada sesuatu ya, aku harus tensi, kemudian tensiku sangat tinggi. Gitu. Tingginya itu tinggi sekali. Sampai 200-an. Gitu. Nah, aku shock toh. Gitu. Nah, sama mungkin seperti warrior lain ya, kalau mengalami, loh, aku salah makan apa gitu kan. Ini nggak ada yang aku, itu kan selalu padahal makannya sama dari 2016 makannya gitu aja nggak berubah ya. Iya, nggak berubah. Bahkan aku ya selama aku pandemi nih Mas, itu aku berusaha lebih ke induksi memang. Jadi aku kalau aku fokusnya ke hewani, aku kalau selama aku pandemi ini nggak berani yang aneh-aneh lah gitu. Nggak berani yang, bahkan kue aku bikin sendiri gitu kan, nggak ada yang aneh gitu yang aku makan gitu. Ngemil juga aku merasa cemilanku banyak hewani kan, hewani. Udah apa gitu kan. Ya udah gitu, aku udah itu dari pagi itu aku udah shock. Kenapa gitu kan. Terus aku kan udah gini itu. Denial itu seperti itu. Kenapa kok bisa sih gitu. Tapi untungnya nih Mas, untungnya gitu kan. Untungnya aku ada inget ya. Memang aku memang ini sok aku sih Mas ini. Aku kan kemarin ada masalah gitu. Aku bilangnya kemarin ada masalah, walaupun sebenarnya masih waktu itu. Tapi aku bilang kemarin kan aku ada masalah. Oke lah, aku konsul Mas Tio aja deh gitu. Enaknya aku harus gimana gitu. Oke, Mas Tio langsung, wah Pak ketinggian gitu kan. Nah, aku mulai hibernasi ya kan. Pokoknya tidur. Kemudian pendek puasa ya kan. Pokoknya lapar ya udah makan gitu, asal yang biasalah ya yang kita makan. Tuh. Kemudian aku langsung stop olahraga, tapi memang beberapa hari sebelumnya aku udah stop olahraga karena masalah di kaki sebenarnya. Kemudian aku skip kopi kan. Kemudian karena aku sering banget minum kopi, itu sering pagi minum, yang kadang juga minum. Nah, karena ngejar, jadi aku juga sering yang ada stress overdrive itu aku juga nyuruh untuk skip kopi. Kadang-kadang ya memang kopi opsi ya. Mereka udah sama KF, orang banyak kan yang jadi suka kopi. Tapi kopi itu bisa menutupi. Jadi harusnya tubuhnya minta resting, tapi kalau dia minum kopi lagi, dia malah seger lagi. Akhirnya malah nggak bisa tidur. Padahal PR dia justru malah tidurnya. Memang betul tuh harus sering diingetin juga bagi yang lagi hibernasi atau untuk nurunin sistem stresnya, skip semua stimulan. Jangan berusaha seger dengan kopi. Itu malah nanti rancu gitu loh. Udah benar-benar fit belum sebelum kita mulai perpanjang puasa lagi, sebelum mulai olahraga lagi, kita nggak karena kopinya itu buat ngangkat kita. Jadi kalau kita ada gejala, mendingan bangun tidur fresh tanpa apapun. Nah, itu baru fit gitu. Iya.
Oke. Lanjut ya Mas ya. Lanjut. Terus aku juga jelas harus minum obat hipertensi lagi kan gitu. Wah udah Iyalah, kepikiran 200. nggak bisa. Nggak bisa gitu kan. Udah langsung gitu obat hipertensi lagi. Oke. Kemudian langsung waktu itu menjelang puasa Ramadan ya. Ya udah puasa Ramadan itu aku diajarin sama Kobuti itu. Jangan puasa, jangan apa ya? Ya sahur harus makan gitu kan. Tetap harus makan gitu. Jadi ala newbie lah gitu, awal-awal KF dulu seperti apa kan ya. Iya, karena kan untuk istirahat. Kalau gitu. makannya kan siangnya kan untuk tidur lagi gitu. Iya gitu. Makasih ya Kak Budi. Kemudian selama Ramadan itu, ya itu aku karena juga agak off ya. Ramadan kita juga malas-malas juga buka medsos gitu. Mungkin aku mulai berusaha berpikir apa yang sedang terjadi gitu kan. Dan memang kemudian setelah aku pikir-pikir, ya masalah itu sebenarnya nggak pernah selesai gitu. Dulu memang aku punya masalah dan sebenarnya tidak selesai, sampai sekarang pun belum selesai gitu. Nah, ini masalah itu sebenarnya selama setahun persis sebenarnya. 2020 itu sebenarnya punya masalah saya, tapi aku kan modelnya bukan orang yang kalau punya masalah punya Facebook kan enggak gitu kan. Maksudnya ya udah aku biasa aja kan, cuma modelnya aku yaitu mungkin mengendapkan masalah aja gitu. Karena masalah tidak terpecahkan, ya sudah aku bilang sama orang lain, udah kok masalahnya udah selesai gitu. Udah nggak usah dipikirin, masalah udah selesai gitu. Tapi itu ternyata itu mungkin hampir setiap hari ya, dipikir gitu kan. Itu kan bilangnya andaikan gini, andaikan ini seperti ini, itu mesti ada gitu kan. Ya emak-emak lagi lah Mas, ini udah emak-emak banget lah ini. Nah, kemudian ini gejala yang sebenarnya aku abaikan. Lelah pagi hari, betul ya. Itu dia. Aku maksud ini ilmu ya buat para warrior lain ya. Ini ilmunya dipelajari banget nih. Lelah pagi hari ditutupi dengan minum kopi. Ini pelajaran pengalaman yang bagus yang harus diingatkan ke semua orang yang yakin nggak. Jadi gini, misalnya aku potong dulu Mbak, mumpung buat bisa ngingetin yang lain. Bagi yang merasa tetap sehat, coba iseng-iseng lepas kopi 2-3 hari. Masih merasa sehat nggak? Aku pengen tahu ya. Catat ya, yang sekarang ini yang nonton ini yang merasa aku nggak maladaptasi, aku fine aja. Coba deh lepas kopi 3 hari aja, aku pengen tahu ada bedanya nggak? Maksudnya, aduh lebih lemes lebih apa? Nah, begitu ketahuan seperti itu, langsung, betul kan? Langsung rem. Nah, ya ini ingat ya. Nanti disebar juga, di share ke grup. Mas Tio minta para warrior yang udah lama KF, udah biasa seger dengan kopi jadi kebiasaan, iseng-iseng dilepas 3 hari tanpa minum kopi, pengen tahu doang masih bisa fit seperti biasa nggak? Saya isanya nggak lemes, nggak lelah, karena ini penting, kadang-kadang ketutupan terus nanti. Ya, oke, itu PR. Ayo lanjut Mbak. Ini nggak sadar juga ya Mas, soalnya kan kopi sudah kayak wajib setiap hari. Jadi suamiku itu kebetulan juga suka ngopi. Jadi pagi itu aku nggak perlu bikin, suamiku udah nyediain kopi gitu kan. Jadi pagi-pagi sebenarnya capek badannya. Cuma ya udah ada kopi, minum seger gitu kan. Bahkan bisa olahraga gitu. Iya, itu dia. Walaupun tidur kurang bisa olahraga. Ya, betul. Nah, terus kemudian kadang-kadang aku ngerasain juga gitu, kok ada deg-degan ya. Tapi aku pikir karena aku habis minum kopi kan, ini paling efek dari kopi aja. Jadi aku nggak terlalu memperhatikannya terus terang. Kemudian bagus nih sharingnya bagus. Kemudian ini sebetulnya aku udah ngerasain sering terbangun kan sama BAK gitu. Terus agak susah tidur setelah bangun BAK itu kan? Ya susah gitu, mesti ada fase melayangnya gitu kan. Iya. Itu udah. Exactly. Betul. Nah ini, tapi itu juga nggak aku rasain kan. Aku bilang gini, kalau ada warrior tuh yang konsul tuh ya Mas ya,
aku susah BAB gini kan. Aku bilang, oh itu masih susah itu tidurnya gitu kan. Udah diperbaiki tidurnya. Aku sukanya bilang gitu. BAB ku baik sekali, nggak ada masalah BAB ku. Lancar setiap hari selalu BAB lancar, nggak masalah. Mungkin pencernaanku bagus-bagus saja sih ya. Jadi cuma itu malam hari BAK, tapi aku suka abekan itu. Kemudian cedera lutut. Jadi setahun yang lalu aku pernah kecelakaan kan, kaki lututku sakit gitu kan. Tapi udah lama-lama udah membaik. Nah, tiba-tiba itu sering kambuh gitu. Akhir-akhirnya sering kambuh. Kenapa ya gitu? Makanya aku bilang tadi pas off olahraga ya, itu sebenarnya udah berapa saat aku jalanin karena kakiku kambuh. Karena gitu. udah kambuh ya. Ya, apa udah cenut-cenut lagi nih apa namanya lututnya udah cenut-cenut lagi. Malam itu juga mengganggu Mas. Jadi kalau nggak sengaja gerak kan, kita tidur kan gerak kanan kiri, ya udah kalau gerakannya agak salah kebangun kan, udah seperti itu. Kemudian kulit kusam ini aku rasain Desember akhir itu. Desember itu pas tahun baru itu kan aku jaga adik sakit itu di rumah sakit kan. Itu adikku sampai tanya, itu kulitmu kenapa Mbak gitu. Karena kan aku jaga nggak mungkin pakai bedak, nggak mungkin pakai foundation. Jadi kelihatan banget itu coklat banget di sini, coklat kanan kiri gitu. Itu kenapa kulitmu? Nggak tahu, udah tua kali. Aku bilang gitu. Aku pikir emang udah usia gitu kan, kayaknya emang udah mulai usia lah, kemakan usia gitu. Ini aku alami dulu sebelum aku KF, aku kan pakai KB hormonal ya. Itu aku muncul. Aku muncul gitu. Tapi waktu itu nggak terlalu ketara sih munculnya. Tapi habis itu hilang. Setelah aku ber-KF hilang. Nah, ini setelah mulai Desember nih tahun 2020 itu kok muncul lagi dan lebih parah, coklat banget Mas, kanan kiri ini. Tapi alhamdulillahnya keluar kan kita pakai masker, jadi nggak bakal kelihatan gitu. Jadi tetap pede jaim aja lah ya. gitu. Iya. Kemudian mood yang sering berubah itu mood, terus terang sampai sekarang pun mood itu masih aku agak oleng gitu. Tapi ya suamiku sudah mulai paham sih, jadi sudah mulai ngomong sama aku. Kalau dulu dia belum terlalu paham gitu. Kalau aku lagi stres tuh nggak paham gitu kan. Ini moodnya tuh bukan cuma sekedar menjelang haid aja ya. Maksudnya moodnya kapan aja masih sering gampang berubah nggak hanya menjelang haid aja ya? Betul. Gitu. Moodku bener-bener swing banget. Jadi siang bener fine gitu kan. Tapi kalau udah mulai, aku nggak tahu juga ya kenapa ya waktu kalau sore hari itu aku ngerasain kok masih ada agak muncul gitu loh, agak muncul. Sorry Mbak, di atas jam 3 bukan? Di atas jam 3 sore bukan? Iyalah, itu asar itu menjelang sore lah gitu. Itu sudah mulai gitu. Ini dadanya ini kerasa banget gitu. Mas. Dadanya tuh kerasa banget gitu. Kerasa gitu kayak orang mulai mau jengkel itu gimana sih gitu kan. Iya, kayak ngap. Itu aja deh itu. Rasanya seperti itu. Susah ngambarinya ya. Ya pas sore betul-betul. Persis banget. Ini ilmu ya, semua catat kalau yang merasa gejala yang sama ya, ini ilmu loh. Nah, ini kalau sekarang ya, terus terang saat ini aku nggak bisa bilang aku sembuh, belum. Gitu. Aku merasa aku sekarang masih dalam masa recovery. Gitu. Jadi PR-ku masih banyak. Ya, tensiku sih sudah membaik. Kemarin sudah di bawah 140 ya, gitu. Cuma tetap aku minum amlodipin ya, yang nggak apa-apa. Tapi aku nggak mau. Ya, aku main safe aja deh gitu, main aman aja. Nah, kalau tidur sudah lumayan gitu. Kalau misalnya agak terganggu itu dalam seminggu paling sekali aja gitu, nggak sering seperti dulu. Kemudian puasa aku bener-bener jadi newbie lagi lah Mas gitu. Jadi tetap newbie forever. Aku tetap 16 jam aja, tapi aku juga itu dengerin tubuh gitu. Misalnya
aku kurang tidur ya misalnya, kan cepet lapar itu. Hmm. Udah, aku jam 10 makan ya makan gitu. Tapi yang penting kan itu syaratnya, nggak membatalkan ketosis. Itu aja kan. Terus olahraga ringan baru berapa hari ini ya? 4 hari ini. Cuma ya itu aja lah. Olahraganya nggak itu paling main dumbbell gitu kan. Ya udah pokoknya buat happy aja. Hidup tanpa olahraga itu agak susah sebenarnya, Mas. Ya memang karena bisa olahraga itu bawaannya malah lebih fresh gitu. Iya sih, sebenarnya iya gitu. Cuma aku takut kalau terlalu over kan nanti lagi aku kacau kan. Nah, kemudian yang menjadi PR besar tentu saja rilis stres. Rilis stres ini memang benar-benar psikis kali ini. Iya, benar. Ini belum maksimal. Tapi kan kita kalau bahasa Jawanya apa? Nerimo ya? Ya, nerimo. Legowo. Legowo, nerimo lagi. Legowo. Terus aja Mas tawakal. Ya kan sudah berusaha semaksimal mungkin. Kemudian harus menerima kan, hasilnya apapun harus menerima gitu kan. Yang penting kan sudah berusaha maksimal. Itu aja sih. Nah, itu yang tadi yang ngomong ya, menuju sore hari masalah yang seharusnya tidak dipikirkan tuh kadang-kadang suka masih betul sekali. Betul sekali. Itu ciri-cirinya juga. Ya, catat ya, nih yang lain catat nih. Jadi kayak nih aku potong dulu nih. Soalnya aku kalau biasanya aku jelasinnya tuh kalau udah di sore hari ya, di sore hari itu kan kalau nanti Mas Budi kalau perlu keluarin lagi yang circadian rhythm cortisol biar orang-orang makin ingat lagi kenapa sangat berhubungan. Karena HPA axis kita itu, ini nggak apa-apa ya aku potong sebentar ya. HPA axis kita itu kalau dilihat dari pagi hari itu kortisol namanya cortisol awakening response. Jadi tujuan kortisol itu memang menaikkan sistem stres yang tujuannya nge-boost manusia untuk bangun dan bergerak di pagi hari. Dia peaknya itu sekitar jam 9-10 pagi. Nah, itu ya kenapa kita ngeceknya maksimum gluconeogenesis kita berapa 9-10 pagi, kenapa aku nyuruhnya ngecek situ. Terus habis itu mulai turun nanti titiknya udah mulai slope-nya itu udah mulai turun di jam asar, jadi jam 3 lah. Jam 3 asar itu jam 2 jam 3 itu udah mulai turun karena membuat sistem stres kita kembali diturunkan, tidak mendorong manusia untuk banyak-banyak bergerak lagi atau menggunakan sistem stres banyak-banyak lagi. Kenapa aku sarankan kalau udah sore itu udah mulai relaksasi itu seperti itu karena dia turun. Tapi di kondisi exhaustion seperti Mbak Ulan, ini slope-nya jauh lebih turun. Nah, slope yang jauh lebih turun ini membuat gap demand energi. Ya kan tujuan sistem kortisol itu kan tujuannya kan respon terhadap stres itu kan demand, benar nggak? Ini aku selipin fisiologi dulu. Nah, jadi gini nih, ini accelerating, baca deh bawahnya, accelerating activity, decelerating activity. Jadi jam 3 sore itu aktivitas secara fisik itu decelerating, dari accelerating itu kan gas. Terus akhirnya mulai kendorin gasnya dari jam 3 sore, wind down. Nah, udah mulai turun, kita udah nggak banyak aktivitas fisik dari 6 sore, habis maghrib ya, normalnya di masa lalu, ancestral lifestyle juga kayak gitu. Orang kalau udah gelap, masa masih berburu kan nggak mungkin. Jadi udah berburu, kenapa? Itu menunjukkan bahwa kortisol itu kan mewakili HPA axis dari sistem stres. Sistem stres itu kan fungsi sistem stres yang paling utama ialah apa? Setiap ada kebutuhan permintaan energi, kortisol yang naik itu merupakan respon terhadap demand energi. Itu kuncinya. Selama sistem stres kita gasnya enteng, segala demand di tubuh kita dipenuhi terus mengikuti slope ini. Jadi kita nggak boleh terlalu nge-push di sore ke malam hari. Jadi kita udah boleh ngikutin. Tapi kalau ada exhaustions di mana HPA axis-nya nggak keep up, berarti ada energi yang nggak kepenuhin dong. Ada loss. Nah, kalau di Mbak Ulan nih contohnya, kalau aku kan selalu bilang kalau di Japrian ataupun di grup Medcon, aku bilang gejala-gejala misalnya kayak akal dingin, jantung berdebar, apapun itu kan munculnya kan di sore hari ciri-cirinya kalau udah mulai exhaustion. Tapi aku belum lupa ngomong mengenai psikis sama moodnya, karena energi di otak jadi walaupun ketosis tapi energi di otak jadi drop juga karena ada kemampuan sistem untuk memenuhi itu kan pakai sistem stres juga, HP axis juga kortisol. Begitu dia slope-nya itu lebih rendah dibanding normalnya sebelum ada exhaustion, keletihan. Nah, efeknya kalau nimba yang kelihatan apa? Moodinya. Tapi ada juga nggak kayak detak jantung yang kayak ya palpitasi dikit atau apa juga muncul nggak, Mbak? Ada. Nah, ada kan? Tapi kalau Mbak lebih kelihatan di moodnya juga kan?
Iya betul, karena mungkin ya itu Tuh. kok jengkel agak ada kok jengkelnya muncul ya gitu. Jadi kalau Ya, ya kayak keingetan neuroglikopenia lah jatuhnya. Kayak neuroglikopenia, serius sama. betul. Mm-mm. Kemudian aku Mantap. kalau sekarang sih gejala maladaptasinya udah mulai hilang. Masuk gini, kayak ini Berkurang. kulitnya ya, kulit udah mulai agak nggak hitam lagi kayak dulu gitu kan, walaupun masih ini tetap masih ada, tapi nggak seperti dulu lagi. Terus kaki lututku udah nggak kerasa lagi gitu, lututnya udah bisa untuk olahraga, udah santai gitu. Terus apa lagi ya, pokoknya deg-degannya juga udah jarang banget kan gitu. Itu tadi kalau udah jam 3 ke atas tadi ya, itu kadang-kadang aja sih itu masih muncul gitu. Itu sangat menjengkelkan itu Mas. Ya, pokoknya memang. Makanya kalau saranku kalau datang ke yang japri ke aku dalam kondisi berat, jadi buat pelajaran juga, biasanya gejala-gejala itu enakan itu dari jam 9 ke atas. Kan tadi kan dikasih kan peak-nya itu kan gitu. Jadi dari pagi mungkin kayak kerasa lebih lemas, dapat tenaga, harus dibuat sesuatu, tapi jam 9 ke atas itu secara natural kayaknya Mbak kayak normal lagi. Ya, nanti sore baru muncul lagi. Ya. Nah, tipsnya kalau gejalanya itu muncul di sore hari, biasanya itu ke sampai malam. Itu yang membuat orang susah tidur. Karena gejalanya muncul pada saat sistem stres sudah turun. Jadi malah kemampuan tidurnya malah turun. Nanti malah Mbak mulai tidur banyak pikiran melayang-layang. Di sore hari udah dimulai, tapi makin malam makin mau tidur itu jadi susah. Nah, kalau itu masih terjadi kan memang bolehlah jangan terlalu dipaksa, terlalu ideal kalau memang udah berlarut. Kalau sudah berlarut-larut, mendingan bantu obat tidur, konsul ke dokter untuk obatnya, atau bantu CTM misalnya. Bantu dulu, karena kita nggak bisa natural kalau udah terlanjur terlalu lama. Lebih penting tidurnya. Tapi saranku, saat sedang fitnya, rata-rata walaupun kita mengalami exhaustion, jam 9 itu udah mendingan, itu digunakan tidur. Justru jam 9, makanya kalau Mbak mau makan di situ boleh makan kenyang tidur nggak apa-apa, karena di situ Mbak fit. Kadang-kadang yang orang lupa jam 9 pada saat mereka merasa normal lagi, mereka malah pengen beraktivitas seperti biasa lagi, padahal mereka tahu malamnya itu terganggu banget tidurnya. Jadi saranku itu 9 ke atas pada saat udah seperti nggak kerasa ada exhaustion-nya lagi, keletihannya, itu digunakan untuk tidur. Ya kalau yang muslim bangun jam 12, sholat, makan kenyang. Kalaupun makan lagi, tidur lagi sampai jam 3 sore. Karena begitu bisa tidur antara jam 9 sampai jam 3 itu, pada saat jam 3 sore down-nya kelihatan, tadinya, itu down-nya mulai agak mendingan. Karena apa? Kita sempat membalas di saat kita normal, di saat kita ada boost energinya. Karena kortisolnya cukup tinggi untuk ngangkat kekurangannya. Tapi tetap harus akhirnya malamnya bagus. Jadi kalau udah bantuan kita untuk mempercepat proses recovery-nya itu ngejar tuh di posisi kita lagi enak itu jangan malah enak buat aktivitas, aku udah seger lagi nih. Tapi kalau udah tahu sorenya bakal kayak gitu, mendingan jam 9 sampai jam 3 itu digunakan untuk tidur. Itu kuncinya ya, itu catatan buat orang-orang juga. Nah, ini kayak aku tadi hari ini habis jam 12 aku tidur Mas, alhamdulillah bisa tidur enak. Dan terus abis tidur itu jam 3-nya gimana? Gitu. Nggak, jam 3-nya mendingan kan? Dibanding Mbak nggak tidur siang, bener kan? Kalau Mbak meleknya sampai jam 3-nya mulai kerasa lagi kan? Iya, betul. Itu maksudku. Seger, gitu. Aku emang sengaja, ya seger gitu sekarang hari ini. Malah cenderung jam segini udah mulai les ngantuk lagi. Ya, itu yang kemarin jadi mempermudah jadi untuk mempermudah tidur malamnya di saat normalnya kita, kalau malamnya kurang kenapa aku balas di saat kondisi normal itu kayak gitu. Jadi orang tuh banyak miss deh, banyak yang tapi saya ada kerjaan apa jadi nggak mau ngalah dulu. Ya kalau kadang-kadang sih kalau baru gejalanya belum severe sih oke lah. Tapi kalau aku udah ngelapor aku udah terjadi selama seminggu, selama lebih dari seminggu deh kejadian ini, aku bilang udah deh ngalah deh, jangan pentingin urusan duniawi, urusan uang nantilah. Lebih penting sehat. Kalau kamu udah sakit, uangmu cepet habis kok. Malah mendingan ngalah dulu, aku bilang. Itu paling penting itu kayak gitu, harus cepat mengenali gejalanya, teridentifikasi, mengkoreksi. Jadi nggak sibuk aku kurang makan apa ya, ini wah repot deh. Ya, lanjut Mas, boleh? Lanjut. Dipotong mulu. Apa-apa, habis ini Mas Tio deh. Gak apa. Aku pribadi ya Mas ya. Jadi
KF kan dengan menjaga makanan low carb aku kan sering berada di fase induksi itu kan tidak menjadi jaminan bahwa aku itu bisa lepas dari suatu penyakit sebenarnya. Betul sekali. KF itu hanya mengatur 2 pilar, kan makanan sama puasanya. Gitu. Ya, yang betul. pilar-pilar yang lain kadang-kadang kita lupa gitu kan. Ya, kalau di kasusku jelas ini manajemen stresku yang kacau balau. Nah, kemudian aku harus mulai semakin paham dengan sinyal-sinyal tubuh, tidak boleh abai, tidak boleh sok nggak boleh sok kuat. Kemudian harus semakin banyak bersyukur ya kan, sama yang tadi tawakal tadi, supaya aku tuh udah harus bisa belajar untuk rilis stresku aja. Nah, itu aja deh. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Retno. Mbak Retno, Paula. Benar. Sinyal itu macam-macam ya. Maksudnya sinyal yang dikasih Mbak Paula itu bagus nih ilmu. Aku jarang ngebahas psikis soalnya. Kemarin aku selalu bertahan di fisiologi. Jadi ya stres fisiknya yang aku tunjukin kayak gejala-gejala yang terlihat secara kayak palpitasi atau misalnya keringat dingin, akral dingin, atau tiba-tiba kayak oleng, terus bangun dari duduk atau bangun dari tiduran kayak ngeliang, terus tiba-tiba habis bangun kayak gitu udah ngeliang, tiba-tiba jantungnya tiba-tiba kayak deg-degan, ngejar. Itu kan fisiologi. Aku lupa cerita yang mengenai moodnya. Ya, karena sistem stres itu nggak cuma fisiknya doang, fisiologi, tapi tetap kita nggak bisa membohongi psikis kena juga gitu loh. Misalnya kemarin aku habis kena jadi baru mau bahas. baru ngalamin stres psikis, jadi aku udah ngerti sekarang rasanya kayak gimana. Soalnya aku kan maksudnya ya jarang banyak pikiran sih, maksudnya ya mungkin beda ya, aku nggak mau dibandingin masalah manajemen stres dengan orang ya, mungkin alhamdulillah aku dimudahkan kalau untuk stres. Jadi aku nggak pernah tuh namanya ngalamin maladaptasi psikis. Kalau fisik kan nggak pernah kan waktu umroh. Dan setelah aku tahu ngerasain sendiri, aku bilang ngeri banget ya psikis itu ya. Jadi memang aku selama ini jarang bisa memberikan nasihat psikis. Sekalian bukan psikiater juga ya, bukan psikolog, dan aku nggak tahu masalah orang itu kan banyak banget ya, duniawi masing-masing ya. Memang harus bisa fight. Tapi kayaknya aku lihat nih psikis ini kayaknya aku baru ngeh, psikis ini aku yang cuma beberapa saat aja ngerasa kayak gitu sampai sakit semua badannya, apalagi kalau orang yang punya masalah dipendam lama ya. Itu yang aku mikir ya karena aku kan nggak bisa karena baru ngalamin, jadi aku mikir aku hanya masalah kecil ya, kecil lah, maksudnya bukan yang harus dipikirin kayak terus-terusan gitu. Bukan persoalan hidup mati ya Mas ya. Ya, maksudnya bukan persoalan ini contoh ya, aku nggak contoh kasus ya. Misalnya kalau ada orang yang ya, kasih contoh deh, aku nggak berani ngomong. Aku kalau psikologi itu agak hati-hati, takut orang tersinggung. Tapi aku ngasih contoh kalau punya masalah, contoh ya, ada hutang terus yang kepikiran, itu kan psikis ya jatuhnya ya. Iya. Maksudnya kita berhutang terus kayak ditagih-tagih, atau misalnya kita kepikiran, apalagi pandemi ini kan, mohon maaf kan, ekonomi kan juga pasti kan semua orang kan mengalami gangguan. Nah itu memang kita solusinya itu kayaknya kenanya ke psikis ya, berarti kan psikis kan. Nah aku ngebayangin kalau orang mengalami masalah itu kepikiran terus berlarut-larut, psikis loh. Iya, itu kan kenanya psikis. Itu kayak apa ya rasanya ya? Aku soalnya kalau kemarin ini ngerasain psikis itu berat banget. Aku nggak mau ngerasain kayak gitu lagi. Makanya aku udah nggak mau lah mikirin masalah kena stres psikis lagi. Aku nggak mau, karena baru kayak gitu ngalamin. Makanya aku kan nggak ngalamin yang orang yang punya masalah apa. Misalnya ini sorry nih ya. Contoh ya kemarin karena misalnya ada divorce dan sebagainya, atau hubungan suami istri ada berantem yang jangka panjang, itu aku ngebayangin akumulasinya kayak apa ya, itu kayaknya lebih berat dibanding olahraga berlebihan, puasa kepanjangan, kayaknya lebih berat itu deh. Betul. Karena aku baru ngerasain, karena aku baru ngerasain, aku pikir itu ya kayak aku sendiri deh waktu umroh itu, tidurnya kurang karena situasi,
karena waktu itu malamnya ngejar sholat apa-apa sama ngaji, terus paginya harus nemenin Mas Alif, tidur cuma nggak nyampe 2 jam setiap itu selama seminggu aja, walaupun aku dengan seminggu hibernasi cuma banyak tidur aja beres. Maksudnya nggak ya kayak flu berat, tapi nggak sampai gimana. Tapi aku kalau psikis tuh kayaknya ngeri ya, maksudnya kalau sampai terjadi. Makanya memang aku nggak bisa ngebayangin apa yang dijalani oleh para mama. Kayaknya berat mama ya. Makanya aku nggak punya ilmu untuk nasihatin mama masalah psikis. Ya mudah-mudahan nih aku PR-nya ke Mas Budi. Mas Budi udah aku ngomongin kemarin, nanti kita harus ada grup afiliasi untuk manajemen stres. Jadi ya kan mak itu kan selalu butuh curhatan ya Mas Budi ya. Harus lepas, harus ada rilisnya, harus gimana calmingnya. Apa di KF kan nggak melengkapi dengan hal itu. Ya Mas Vio kan? Juga kayaknya baru mau belajar. Belajar mendengar. Aku baru mau belajar karena ini kan foundernya seorang pria. Founder seorang pria jelas dong tidak bisa mengerti hati wanita. Berarti aku bukan pria dong. Kan wanita kan ingin dimengerti, aku susah mengerti wanita masalahnya. Jadi aku nggak bisa gitu. Makanya aku sempat ngobrol sama Mas Budi waktu itu. Mbak Yusi pernah mau bikin grup manajemen, kan Mbak Yusi bagus tuh. Nanti bolehlah dibantu siapa yang pintar untuk manajemen psikis, dan mudah-mudahan kan di grup kita kan juga di Medcom kan banyak SPKJ tuh. Bisa ikut bantu di sana nanti ya untuk yang sisi medisnya perlu dibantu karena ada SPKJ yang bisa bantuin. Tapi dari sisi manajemen kolbu atau apa, itu kalau ada grup khusus kayaknya nanti bakal ngebantu member-member yang butuh bantuan di situ. Karena kita di KF bingung nasihatinnya apa. Ya kayak aku nih, aku mau nasihatin apa kan misalnya contohnya kayak masalah ekonomi, masalah hutang, masa aku yang bayar hutangnya kan nggak mungkin. Atau misalnya masalah divorce atau apa, masa aku yang nyariin suaminya barunya kan nggak mungkin. Nah, entah gimana, pokoknya kayaknya masalah psikis ini kayaknya kompleks banget deh. Soalnya gini ya, aku tuh mungkin nggak ngeh ya karena aku pria, aku nggak ngeh psikis itu bisa memicu maladaptasi yang ya karena aku udah ngalamin sendiri, aku jadi sekarang udah mulai concern. Karena aku udah ngalamin, jadi aku mikir aku tuh tahun. Iya itu dia, makanya aku bilang makanya aku bilang berarti aku nggak ada apa-apanya mama. Serius, kalau untuk nahan psikis segitu lama, aku aja yang baru sebentar aja nggak kuat, apalagi yang harus lama gitu loh. Karena memang aku nggak ngehnya ya gitu. Aku nggak ngeh pada saat pandemi pun, jujur pada saat pandemi pun rutinitasku sama. Dari mulai awal sampai selesai sampai pandemi sekarang, aku tetap ke kantornya sama. Ya memang ya aku kan di kantor juga cuma balas japrian doang. Terus sampai malah nambahin TFH. Aku juga tidur tetap pules. Aku tuh tidur nempel bantal nggak nyampe, paling selama-lamanya 15 menit. Rata-rata 10 menit aja udah hilang aku. Karena memang aku dari dulu memang kalau udah masuk kamar nggak ada pikiran, udah jadi udah japren, nggak mau nyicil lagi, udah besok aja tetap nggak mau lihat. Karena kalau diikutin terus nggak selesai japren, orang habis dibalas kan banyak lagi kan, atau ada jawab apa kan. Makanya aku bilang udah aku mau stop begitu udah maghrib, aku udah lost. Maksudnya udah nonton Netflix, udah santai, refill. Maksudku aku udah me time. Begitu aku udah me time, itu gampang bagi aku tuh masuk tidur nanti sebelum jam 8. Langsung les. Nah, ya ternyata kemarin habis ngobrol-ngobrol di kantor juga sama beberapa warrior juga, ternyata ya benar kata Mbak Wulan, emak-emak itu di kamar wandering, pikirannya ngelayang. Bener. Sama aja kayak gitu. Jadi pikirannya itu jalan-jalan. Aku pikir itu yang bikin susah tidur. Kalau mau tidur itu, kalau masuk kamar masih mikir sesuatu, kemudian jangan masuk kamar dulu. Berusaha lepas, ya kalau cara aku ya, tapi mungkin aku nggak ngalamin, jadi aku nggak berani sok ngajarin karena aku nggak ngalamin. Makanya ilmu manajemen psikis aku tuh rendah sekali, serius. Kalau nanya fisiologi, tanya sama aku deh. Tapi kalau manajemen psikis aku katakan, karena aku nggak tahu masalah mama itu kayak banyak banget ya mikirin itu. Kalau kayak Lina itu kan pikirannya cuman gimana, kalau Lina tuh bisa kepikiran kalau Alif latihannya kurang hari ini, misalnya aduh tadi pasang tangannya jelek, longgar, dia kepikirannya itu doang. Terus sama paling dia kalau dia perfectnya kalau mau tidur ya Pak harus udah beres semua, udah rapi semua baru dia bisa tidur, kalau enggak dia kepikiran, paling itu doang. Maksudnya tauku loh, aku juga kan nggak bisa mengerti itu penuhnya. Habis ini digali deh. kan
wanita itu kan misterius, maksudnya. Maksudnya saya lebih gampang belajar ngabisin Harper daripada ngerti wanita. Jujur dong. ngabisin Harper. Lina udah tidur. Jadi kadang-kadang. Wanita berasa jadi alien hari ini. Epic. Rekamannya epic. Enggak, ya aku orangnya polos loh. Aku jujur. Aku tuh kalau lihat deh, kalau aku tuh orangnya apa adanya enggak? Aku so jaim enggak kan? Nah, makanya aku memang orangnya memang gitu, memang aku jujur, aku nggak begitu ngerti dari zaman kuliah pun ya. Kalau pacaran pun juga nggak ngerti. Nggak ngerti sama. Udah mas. Pokoknya nggak ngerti lah. Maunya mereka kan maunya dimengerti apa-apa. Masa kita harus tahu maunya mereka? Ya bilang aja yang dikerjain kan. Masa ngerti dulu gitu kan nggak mungkin. Iya kan? Nah itu aku gitu ya. Jadi karena para pria itu kan orangnya simple, simplicity. Ya kalau dikasih tahu ya kita kerjain. Kalau gini. Masa kita harus tahu duluan? Emangnya kita bisa baca pikiran paranormal gitu kan? Gitu loh. Jadi makanya aku yakin nih para pria itu adaptasinya lebih ke arah adaptasi pria itu kayaknya sih lebih ke arah fisiologi fisik. Contohnya puasa kepanjangan, olahraga berlebihan, atau apa namanya apapun itulah, pokoknya yang fisik ya. Mungkin ada juga ya karena pandemi ini mungkin beban ekonomi keluarga, dia jadi mulai kepikiran psikis juga jatuhnya kan, bisa jadi. Nah tapi kayaknya yang setiap hari siapapun itu kayaknya wanita deh. Wanita itu kayaknya mungkin mikirin anak, mikirin apa, semuanya dipikir, mikirin rumah, ya kan? Nah itu kayaknya mesti kita kayaknya harus ada grup bantuan untuk ini loh mas. Dan aku yakin Mas Budi juga modelnya kayak aku kan. Emang Mas Budi ngerti wanita? Ngerti Mbak Hesti kan enggak juga kan? Ayo jujur. Ayo. Lah kok mas. Kita cari teman. Iya kita para jujur aja deh, nggak usah so-soan ngerti wanita. Jujur, aku juga enggak. Makanya memang para emak-emak ini memang harus dibantu ada sisi khususnya, maksudnya bisa let go. Kuncinya itu kan harus let go kan, benar nggak Mbak Ulan? Ya betul. Let go-nya itu aku nggak tahu gimana gitu loh. Kalau aku kemarin untuk masalahku, aku ketemu caranya secara teknikal, aku bisa supaya aku nggak kepikiran lagi, aku secara teknikal udah nemuin caranya. Kalau aku karena pakai logik. Tapi kalau cuma let go perasaan, aku nggak ngerti caranya. Nah itu kalau kan aku selalu problem solving, cari solusi untuk masalahku supaya aku beresnya secara teknikal. Tapi kalau wanita ini kan let go-nya ini aku nggak ngerti caranya. Let go-nya ini gimana ya? Maksudnya nasihat apa gitu loh. Makanya kalau kita nanti Mas bisa membentuk grup afiliasi untuk manajemen stres. Jadi alhamdulillah kan grup Keto Fitness contohnya kita buat afiliasi untuk bantu orang-orang belajar angkat beban dari dasar. Karena kan aku nonton angkat beban, tapi aku nggak bisa ngajarin. Aku bisa buat diriku sendiri, tapi aku bisa ngajarin orang. Tapi kan insya Allah kan di sana kan instruktur yang certified kan bisa bantu supaya nggak cedera lah minimal. Jangan asal angkat, kan kita ada bantuan gitu loh. Nantinya kalau kita dari pilar manajemen stres yang aku cuma bisa relaksasi. Mas Tio caranya gimana relaksasi? Waduh, jangan bandingin sama aku. Aku kayaknya relax terus deh. Aku kan bawanya lihatnya warkop sih. Beda sama aku. Iya maksudnya ya aku contoh gini loh. Aku nih Mbak Bulan, aku boleh nggak tadi aku ngobrol-ngobrol juga tadi pas makan sama para warrior. Jadi aku nyeritain mengenai Alif gitu loh. Jadi kalau aku nyeritain juga mengenai ancestral lifestyle waktu kemarin di kantorku. Jadi gini. Sebetulnya ini aku dari pertama ya, kita ada waktu berapa lama nih? 19. 40. Sampai aku target selesai jam 10 nih. Ya. Siap. Aku target selesai jam 10. Ini nanti akhirnya ketemu semua jawabannya. Nanti kita cari solusinya bersama ya. Oke. Mas Budi, waktu meeting sama aku, waktu kita mau merencanakan untuk transformasi KF, kan Mas Budi mau bikin jalan ceritanya KF itu apa sih? Nah, Mas Budi kan tadi kan mau nyeritain mengenai karena di protokol itu seperti yang Mbak Ulan tadi bilang puasa dan tidak makan karbo. Mas Budi kan mau ngangkat itu dulu. Cuman aku ngomong gini sama Mas Budi kan, Mas Budi tak dulu.
Puasa dan fasting itu gampang sekarang, jurnal banyak. Pertanyaanku, Mas Budi tahu nggak, kira-kira 12 tahun yang lalu udah banyak jurnal yang mendukung puasa dan keto nggak? Ya kan? Kok aku sebagai seorang ayah berani mencoba ke anak tanpa dulu ada nggak dokter yang ngerti keto? Dokter yang nyaranin puasanya juga dulu mungkin nggak banyak kali. Tapi kan intinya itu semua aku harus menemukan sendiri dulu, mencari jawabannya sendiri. Awalnya untuk Alif. Jadi kalau sekarang orang pada nanya aman nggak ya jangka panjang, aman nggak ya nggak makan karbo lama-lama, pertanyaan kalian yang tanyakan sekarang sudah menjadi pertanyaanku 12 tahun yang lalu. Karena aku mencoba untuk anak, ya dong. Nah, tapi bagaimana aku bisa memutuskan sebelum ada dukungan banyak jurnal seperti sekarang? Sebelum banyak dukungan dari, wah ada dokter-dokter luar juga ngomong, oh ini dokter ini di luar negeri juga ngomongnya oke kok, bagus gini-gini. Kan sekarang kan secara mentally orang-orang lebih mudah yakinnya karena ada jurnal dan ada profesi-profesi di luar sana, dokter-dokter dan sebagainya yang akhirnya mendukung. Baru-baru ini kan, recently kan. Nah, bagaimana cara aku memutuskan ini tepat untuk Alif tanpa itu semua? Makanya aku bilang, Mas kalau ngangkat fasting dan low carb-nya juga itu nggak bakal kena. Tahu nggak Mas kenapa aku dulu yakin? Dan bikin semua orang bisa yakin awalnya tanpa perlu belajar dulu macam-macam atau tanpa dengar dokter dulu. Gampang. Sudah pernah terjadi. Jadi KF itu sudah pernah terjadi tanpa orang punya ilmu. Loh, kok bisa? Itulah yang disebut namanya ancestral lifestyle. Ancestor, gaya hidup ancestor. Kenapa aku mengacu itu? Kenapa? Karena nggak mungkin kalau nggak pernah terjadi. Nggak mungkin manusia dari dulu itu bangun tidur, makan. Nggak mungkin. Ayo, siapa yang berani punya teori bahwa yakin jutaan tahun manusia hidup di bumi, pagi-pagi selalu sarapan sebelum nyari makan? Ayo, ada yang berani nggak? Nggak ada kan? Jadi intermittent fasting itu sebelum diceritakan dalam jurnal ataupun di dokumen itu sudah terjadi tanpa perlu ilmunya itu. Karena situasi alam membuat manusia bangun pagi itu harus insting foraging untuk mencari makannya, foraging behavior-nya harus ada. Kalau nggak apa, dia nggak survive. Itulah kenapa di fisiologi manusia ada namanya cortisol awakening response. Artinya apa? Saat kortisol pagi hari kenapa meningkat, itu mendorong manusia untuk bergerak. Kayak di bus. Dari dibangunin oleh kenaikan kortisol, dibikin dia bergerak. Nggak bisa diam. Makanya orang yang begitu ketosis kan, kayak pagi nggak bisa diam kan rasanya. Tadinya mager. Nah, itu sudah pernah terjadi. Dan kenapa moving itu fasting yang tadi ya, karena nggak makan pagi-pagi fasting ya. Moving itu udah pasti terjadi. Kenapa? Karena boost dari cortisol awakening response itu membuat kita juga bergerak secara fisik. Nggak usah dipikir, kita kayak pengen bergerak aja gitu. Bedanya kalau dulu digunakan bergeraknya untuk mengejar waktu mencari makanan supaya nggak keburu sore nantinya. Karena dia kalau orang zaman dulu kan karena nggak ada listrik kan nggak mau dong nyari makan gelap-gelap. Sebisa mungkin dari pagi mereka udah hunting, cari foraging apapun untuk mencari supaya dia hari ini aku harus hidup, aku berarti harus makan. Nah, untuk masuk ke dalam relaxingnya itu udah jelas. Apa sih yang mau dipikirin kalau di wildlife, kalau kita tinggal di hutan? Masalah psikis kita apa sih? Sangat mudah di masa lalu. Psychosocial stress itu sangat rendah. Ya kan? Psychosocial stress. Sosial mereka ya kan di masa lalu mana ada sosialita, mana ada kita peduli apa kata orang apa gini kan. Yang penting kita hari ini sama-sama bekerja sama untuk dapat makanan supaya kita bisa hidup di kelompoknya, sukunya dan sebagainya. Itu stres yang mereka hadapi sifatnya juga akhirnya sama seperti puasanya, intermittent, tidak sering-sering. Contohnya lagi berburu apa-apa, ada ular, ada singa, ada beruang. Respon fisiologi secara alami manusia terhadap stres ya, sistem stres ya, terhadap sistem stres aku ngomongnya, apapun masalahnya ialah apa?
terjadi behavioral response, perubahan perilaku. Contohnya, kita kena panas berlebihan di tangan, stres. Kan itu stres besar kan, panas itu kan. Atau kena api gitu. Kita berusaha, perilaku kita ya apa? Menghindar. Aduh, panas. Nggak mau megang lagi. Betul dong? Karena stresnya terlalu besar, kalau dibiarkan panas terus, akhirnya stres itu merusak. Akhirnya apa? Tangan kita kebakar. Injury. Itu stres secara physical injury. Behavioral response-nya kita menghindar. Nah, hal-hal seperti ini itu yang terjadi di masa lalu. Psikososial stres mereka ya threat, danger threat. Maksudnya ancaman antara mereka. Behavioral respon mereka ialah berusaha menghindari secepat mungkin dan tidak mengalami expose stres yang sama. Entah itu karena ketakutan ketemu macan, ketakutan ketemu ular, kena exposure panas berlebihan, kena exposure dingin berlebihan. Mereka berusaha menghindar dari stres-stres fisik ini. Mereka berusaha berburu akhirnya pakai kulit hewan untuk melindungi supaya nggak kedinginan. Atau mereka untuk menghindari panas, mereka akhirnya berputar otak untuk melindungi mereka dari panas. Untuk ketemu binatang, mereka udah lebih tahu lokasi-lokasi di mana ada predator yang bisa memburu mereka, jadi mereka lebih hati-hati. Kalau pas ketemu, mereka lari. Itu yang mereka, jadi mereka itu belajar dari stres. Manusia itu learning by doing, jadi mereka berusaha tidak mengalami stres yang sama. Betul nggak sih? Insting primitif manusia, betul nggak sih? Menghadapi stres itu ialah dengan cara menghindari, mengatasi. Karena stress exposure itu nggak boleh terus-terusan. Setuju nggak? Yes. Ayo, bicat pada ngomong. Setuju nggak? Karena itu terjadi alami nggak? Perlu pakai ilmu, perlu ke psikiater dulu nggak? Itu basic insting manusia. Sudah pernah terjadi. Relaxing itu terjadi saat kita sudah avoid stresnya. Lari, sudah melakukan behavioral response-nya terhadap stres yang meningkat tiba-tiba. Dan kita diajarkan secara jutaan tahun, manusia secara ancestor, kalau stres itu tetap bisa terjadi, tapi harus intermittent. Ngerti nggak maksudku? Intermittent. Sama seperti puasanya. Nggak mungkin dong mereka nggak bisa makan terus. Pasti dia ada usahanya. Hari ini nggak bisa makan, hasil putar otaknya membuat dia lebih mungkin dapat makan berikutnya. Ya karena dia ketosis kan, makanya otaknya nggak pernah hilang energinya kan, makanya dia bisa putar otak. Kalau pakai gula ya keteteran. Makanya stress response juga harus ada behavioral response, yaitu apa? Menghindari, tidak mengulangi, berusaha mengatasi. Basic nggak kayak gitu? Ini lama-lama aku dapat gelar SPKJ nih. Terus tonton Bapak ini tapi aku jelas secara fisiologi apapun stresnya menghindari, ya kan? Kayak tadi aku bilang behavioral response itu harus ada, ya kan? Dan mengatasi mungkin gampang, menciptakan teknologi atau mereka melakukan secara teknikal. Kayak aku kemarin juga, aku secara teknikal mengatasinya. Dan abis relaxing, barulah manusia mudah untuk feeding. Karena saat dia ketemu macan, dia lari, walaupun dapat buruan, mau direbut macan, dia lari nggak sambil makan. Misalnya Bapak dapat bebek, aduh, daripada nanti gue kerebut sama macannya, gue lari sambil makan bebeknya deh. Gitu nggak? Ketelan nggak tuh? Lari dari macan sambil makan bebek, ketelan nggak bebeknya? Enggak kan? Nggak bisa. Karena peningkatan sistem stres menghalangi sistem pencernaan. Kita nggak bisa digest, block. Karena begitu sistem stres meningkat, untuk manusia survive dan bisa mengatasi, ialah apa? Dia harus lari dari stresnya. Lebih diutamakan dialihkan ke jantung supaya bisa mempercepat mengirim semua darah. Lebih utamakan ke otot, karena untuk lokomotornya dia bergerak lari atau melawan nanti, fight or flight. Semua sistem pencernaan termasuk reproduksi. Termasuk libido, tekan semua. Itu rahasianya fisiologi manusia. Sistem stres itu nggak boleh terus-terusan. Kalau terus-terusan, yang ditekan sistem pencernaan,
yang terjadi setelah kita relax, kita kan kalau udah relax baru bisa makan, pencernaan kita bisa menyerap sempurna, digesting. Juga sistem reproduksi, wanita juga pria. Makanya jangan heran kalau stresnya ketinggian, akhirnya apa? Headnya terganggu contohnya, libidonya terganggu. Kalau yang pria misalnya, wanita juga. Betul nggak? Jadi kebutuhan-kebutuhan yang tidak esensial untuk survival manusia justru malah digeser dulu pada saat sistem stres meningkat. Kenapa? Karena manusia dikejar untuk mengatasi stresnya, lari dari masalahnya. Makanya aku nggak kebayang itu. Masa lalu itu sangat simpel, masa kini kita seperti apapun masalahnya, kita jadi sama aja secara fisiologinya kita kan seperti kondisi di masa lalu dikejar beruang terus, dikejar singa terus, dikejar ular terus. Nggak selesai-selesai. Gimana bisa intermittennya? Makanya ngeri kan? Jadi kayaknya masalah pelik di masa kini ialah psychosocial stress. Bukan lagi stres secara threat, danger threat. Kalau dulu selamat dari kalau ketemu bahaya seperti ketemu predator, antara dia bisa calm down stresnya karena berhasil lari, atau dia mati sekalian kalau udah diterkam. Selesai kan? Nggak ada stres lagi kan? Stresnya hilang karena dia udah memang diterkam, atau dia sudah berhasil lari. Cuman dua pilihannya. Kalau kita bisa living under stress terus. Ngeri banget. Dan itulah penyakit zaman sekarang. Udah gaya hidupnya sedentary, tinggi psychosocial stress. Lah, piye iku? Kan? Benar nggak? Ya. Nah, makanya relaxing itu sudah pasti terjadi di masa lalu, nggak usah diajarin ke orang-orang. Nggak perlu ikut KF, tahu 5 pilar baru bisa jalan. Nggak, di wildlife, di kehidupan liar, kamu harus relax dulu sebelum kamu masuk ke jendela makanmu. Supaya kamu bisa makan dengan enak. Bisa ketelan, enzim-enzim pencernaannya juga, proteas, lipas, apa, semuanya sempurna. Ya kan? Sistem grelin dan leptinnya bekerja optimal, redundansinya, sehingga tahu kapan kenyang sebenarnya. Nggak baru makan segini udah kenyang. Kenapa? Karena digestionnya nggak bisa nerima. Dipikirnya udah cukup. Padahal belum. Karena sensor alaminya terganggu. Dulu emang habis berburu, kan dulu, gue ngitung dulu kalorinya berapa nih. Ilmu dari mana mereka? Nggak bisa. Dan mereka lagi makan, taruh lah, jangan sampai kenyang, takut gendut. Ada dulu orang mikir gitu, udah makan aja untung. Itulah makanya sensor manusia itu built-in. Sensor untuk tahu untuk dia lapar, dan sensor untuk tahu batas kenyangnya dia, kebutuhan kalorinya dia yang sebenarnya yang kita tahu sekarang ilmunya, tapi dulu mereka nggak tahu. Itu sensornya built-in, hipotalamus kontrolnya. Koordinasi antara leptin dan grelin. Tapi bisa nggak koordinasi dari sistem digestion ini bekerja kalau stresnya tinggi? Karena aku udah bilang, sistem pencernaan sampai bahkan BAB pun, kemampuan untuk BAB pun ditekan. Ya, exactly. Makanya kalau stresnya ketinggian juga pasti sembelit itu hal wajar, karena simpatetik tone-nya tinggi. Sama, kemampuan reproduksi juga ditekan. Iya, betul. Ngapa kan? Jadi itu hanya terjadi pada saat kita sudah relax. Nah, makanya jangan heran kalau dari relaxing, baru kita bisa feeding masuk ke makan kita. Dan kalau feeding, aku nggak mau bolak-balik jelasin di acara ini kelamaan, karena ya di wildlife apa yang dimakan ya tanpa ilmu, kamu cari aja di wildlife maunya makan apa. Ini kan yang diburu apa, ya kan? Nggak rebutan sama kambing kan? Nggak rebutan sama itu kan? Nggak kan? Nah, aku nggak usah jelasin itu. Ya pikir aja secara primitif, apa yang bisa kamu makan di hutan, makan deh. Yang ketemu secara liar dah. Feeding itu sangat simpel sebetulnya di masa lalu, nggak perlu pakai ilmu, nggak perlu tahu isinya apa. Yang penting dimakan, dia survive dan bisa mengisi dan semua. Jadi feeding itu cuma sekian. Jadi metabolic input dalam 24 jam itu, feeding itu cuma sekian persen bagi manusia di masa lalu. 24 jamnya. Terus orang di masa lalu begitu masuk sleeping, nggak usah dia ngasih tahu kapan harus sleeping jam berapa. Api membuat manusia bisa memasak, menerangi. Otomatis kemampuan mereka menyerap gizinya lebih bagus karena makanannya bisa diproses lebih cepat karena bantuan pemanasan. Betul nggak? Dengan api aja. Api buat penerangan di saat gelap. Jadi mereka, tapi kalau walaupun ada api, anggap aja nongkrong di api unggun. Zaman dulu kan nggak mungkin kan, kayak sekarang camping gitar-gitaran dulu, nyanyi, ya kan? Gitar, Mas.
Oh, belum ada gitar ya? Oh, kirain nggak ada. Nah, berarti kan kalau di api unggun mau jam berapa mereka tidur? Perlu dikasih tahu nggak? Nggak kan? Nah, makanya ketosis itu terjadi secara alami, tapi untuk tetap menggunakan sistem ketosisnya itu yang menggunakan sistem stres, terjaganya juga alami, didukung oleh alamnya. Masalahnya metabolisme primitif ini kalau kita angkat di dunia modern, orang kalau cuma mentok di makanan, lupa dengan kapan metabolisme ini normalnya terjadi. Di zaman modern metabolisme ini nggak normal. Kenapa? Kok banyak karbo di mana-mana, kamu ketosis ya? Jangan-jangan kamu ketosidosis. Kan jadinya jangan heran kalau teman-teman yang Mbak Wulan pernah bilang dulu ketosidosis. Karena basicnya itu keton. Orang punya keton itu di zaman modern tuh nggak make sense. Kenapa? Banyak karbo. Kalau ada orang ada orang misalnya tinggal di hutan, misalnya dia ini cerita doang ya, misalnya dia naik pesawatnya jatuh, dia selamat sendiri di hutan, terus tim SAR-nya itu baru bisa menemukan setelah beberapa tahun dia ke sana, akhirnya ketemu dia survive sendiri di hutan. Dicek darahnya ketosis, normal dia, karena dia berusaha survive di hutan. Kalau dia tinggal di hutan kota, ada ketonnya, langsung kamu cek dulu nih, jangan-jangan kamu ketosidosis lagi, jangan-jangan insulin respon kamu udah kurang nih, pankreas kamu udah jelek kan, jangan-jangan kamu diabetes tipe 1 lupa nyuntik insulin, atau kamu diabetes tipe 2 yang udah parah banget, nggak dikontrol. Karena possibility-nya di zaman modern cuma itu. Kenapa? Banyak karbo. Makanya jangan heran kalau kita mau ngangkat kembali metabolic primitif ini, ingat kembali alamnya. Alamnya itu normalnya orang punya keton di darah itu alam kapan? Alam di saat orang nggak bisa makan dulu baru bekerja. Bekerja dulu baru bisa makan. Kalau karbo itu kan kita bisa makan dulu baru bekerja kan? Yeah. Tapi kalau di kondisi kita harus kerja dulu baru dapat makan, gimana kalau kita nggak bisa mengakses apa yang ada di dalam kita, yaitu lemak untuk otak kita? Gimana kita bisa mikir untuk kerja kita? Yang paling penting manusia kan otaknya, nggak cuma lokomotornya doang. Mungkin lemak, otot-otot, jantung semua bisa pakai. Tapi kalau udah ngomongin otak, pilihannya antara gula atau keton, selesai. Lemak nggak bisa. Nah, jadi keton itu normalnya pada saat otak harus berpikir di saat belum makan. Nah, di masa lalu kayak gitu normal nggak, aku tanya? Banget normal. Nah, itu kenapa aku bilang sama Mas Budi, nyeritain KF yang membuat aku yakin dulu sebelum ada dukungan jurnal, ialah apa? Sudah pernah terjadi, nggak mungkin enggak. Jadi kalau sekarang ada teori bermunculan bahwa karbo itu penting, teori bermunculan bahwa sarapan itu penting, udah patah semua teorinya, hipotesanya udah salah di awal. Gimana nasib orang yang harus masih tinggal di alam liar? Kalau sarapan itu penting, ada makanan tertentu yang harus dimakan itu penting, kalau nggak dapat gizi tertentu, patah semua teorinya. Bisa nggak mempertahankan teorinya itu sampai ke timeline yang lalu? Nggak bakal bisa. Itu dulu yakin, itu dulu ngerti, baru kita lihat perkembangannya. Masalah 3-6 bulan, mana ada bisa milih kita. Cuma boleh 3 bulan nggak makan karbo, cuma boleh 6 bulan nggak makan karbo. Emangnya bumi ini vegetasinya sama semua? Vegetasinya yang di tropis mungkin gampang, tapi kalau yang udah vegetasinya udah savana, tundra, desert, maksudnya padang pasir, udah macam-macam vegetasinya di bumi, berarti itu nggak boleh ditinggalin manusia, karena manusia harus tublek-blek semua di tropical island supaya karbonya masuk terus. Kan nggak mungkin. Ya kan? Kalau sekarang udah ada ekspor-impor mah gampang aja dikirim orang di Arab yang batu yang tanahnya gersang kayak gitu yang bisa makan roti kok. Emang gandumnya dari mana kalau nggak dari tempat negara lain? Ya, intinya nggak semudah itu. Jadi nggak semudah itu untuk mendapatkan makanan yang mengandung karbo di masa lalu. Itu rahasianya. Jadi feeding itu udah paling sekian. Sleeping juga, sleeping nggak usah diatur. Sleeping itu yang kenapa manusia disetting untuk setiap malam itu tidur. Jadi manusia di masa lalu nggak ada shift worker, nggak ada, dulu aku harus kerja malam, aku jaga malam, nggak ada kan? Ya kan? Makanya mereka itu dipastikan setiap pagi bisa menggunakan, bisa yang kata tadi dikasih di share Mas Budi, yang kortisolnya naik itu kan accelerating activity, peningkatan accelerate activity, ngegasnya itu udah pasti gasnya dari pagi itu selalu enteng. Kenapa? Mereka disetting untuk tidur, tinggal tidur.
Nah, kan itu baca tuh accelerating activity artinya apa? Mereka begitu digas, setiap pagi enteng ngangkat untuk dengan pattern yang sama itu mudah sekali. Nggak usah dipikirin. Tapi bayangin kalau sekarang yang ada shift worker, ada yang masuk kamar banyak pikiran, ya mereka kalau di hutan mau bikin apa lagi ya, kalau nggak dapat makanan hari mau apa lagi, ya udah tidur aja, besok cari lagi. Ya nggak kepikiran, aduh tuh tadi kenapa ya gue nggak bisa ngejar kelinci itu ya, kenapa nggak bisa ngejar badak itu, kepikiran terus, enggak kan, ya udah besok dikejar lagi deh. Nah, artinya gampangnya apa, manusia di masa lalu itu selalu let go masalah-masalah apapun dia pada saat dari malam hari, let go. Basic instingnya ialah let go, stressnya nggak boleh terus-terusan. Let go-nya ini kita bisa niru nggak? Itu yang susah kalau di masa sekarang. Tantangannya. Mereka let go. Walaupun tadi siang mereka ketemu singa, malamnya nggak kepikiran pas mau tidur, aduh tuh singa serem banget kumisnya, serem banget giginya, takut sampai malam nggak bisa tidur. Enggak, tapi alhamdulillah gue udah selamat. Udah selesai. Nggak dipikirin lagi. Kalau kita masih, aduh, tuh tadi lagi ke rumah, kumisnya tebel amat. Ngerumpi dulu, Mas. Aduh, repot. Ngerumpi dulu, betapa serunya. Baru bisa tidur. Jadi aku nggak bisa banyak nasehatin. Mungkin ilmunya nanti kalau udah ada grup untuk manajemen stres ini, mungkin orang-orang yang kompeten untuk menasehati dengan berbagai keilmuannya, dan nggak harus keilmuan secara teknikal, dari sisi agama bisa bantu juga dan sebagainya, kan ada yang bakal jadi grup masukan. Nah itu mudah-mudahan kalau itu nanti ada, Mas, bisa mengatasi psychosocial stress ini yang ternyata aku sendiri udah ngalamin nggak enak banget kalau sampai maladaptasi fisik, karena aku nggak pernah latihan maladaptasi psikis. Aku jadi kayak aku nggak bayangin mama yang punya masalah psikis yang berlarut-larut, aku ya cuman sebentar aja kayak gitu, apalagi yang berlarut-larut kan, ya kan berdiri loh, Mas. Iya, betul. Ya, kita sebagai para pria akhirnya mengerti para wanita juga nggak kalau kayak gini. Pasti ya, kita mengerti dengan cara kita buatkan grup nanti ya untuk balikan. Tapi jangan ajak aku di grup ya, harapnya mundur. Tadi katanya mau jadi SPKJ, Mas. Kan SPKJ teori doang, kalau turun prakteknya mah nyerah. Takut di SP ya. belum bisa penasihati, memberikan masukan dari salah satu jadi pendengar yang baik, tapi aku bisanya dengerin yang baik, tapi belum tentu bisa kasih solusi kan. Apalagi kalau masalah psikis, aku nggak tahu deh. Yang mudah-mudahan nanti itu salah satu PR Mas Budi ya. Aku tinggal nunggu. Aduh, kena lagi. Iya dong, kan transformasi KF. Mas Budi yang bikin skemanya. Aku kan bikin approve aja. Sejauh ini kalau aku yang bisa bantu di sisi psychosocial stress itu, aku cuman memang bisa sharing apa yang sekiranya mungkin kondisinya mirip, ya kan? Misalnya kalau hubungan antar suami istri, bukan hubungan itu ya, tapi ini masalah komunikasi atau yang tadi Mas Tio bilang, istri itu wanita itu makhluk paling misterius. Nah, itu kan sebenarnya memang iya. Iya, memang Mas tahu. ini sebenarnya mengacu ke komunikasi, bagaimana bisa inilah. Kadang-kadang aku juga enggak tahu teorinya, tapi yang mungkin bisa aku share adalah ya yang aku bisa komunikasikan sama istri, contoh-contoh. Nah, kadang-kadang itu bisa ada yang ngeklik, kadang-kadang ada yang enggak. Tapi benang merahnya adalah aku harus membuat yang ngobrol tadi ini, yang lagi konsul, sadar bahwa ini loh psikostressnya. Psikososial stress itu nyata, bukan cuma sekedar persoalan hidup dan mati yang membuat sampai nggak bisa tidur. Contoh sederhana aja, kita ngomong mungkin di ini sedikit nyinggung vendor ya. Vendor di KF itu kan sering berhubungan dengan pengiriman barang segala macam. Tahu ada barang yang dikirim mungkin ekspedisinya lagi trouble atau apa, itu kadang sampai nggak bisa tidur loh, Mas. Gara-gara tahu ada info. Iya, makanya. Itu nggak ngerti Widi, aku nggak ngerti.
Wah, mungkin si Mbak Widi stresnya juga lumayan tinggi tuh, Mas. Mungkin Hati-hati. Ya kalau dia stres kan dia bisa makan karbo, dia kan nggak keto, dia kan tinggal stres makan karbo, gampang kan stresnya turun. Stresnya turun tapi Makanya akarnya kalau tetap stres. ada. Oh gitu. Nah, jadi ya memang tidak ada ilmu pasti, maksudnya ya, seperti Mas Tio tadi bilang kan, solusinya ya memang semua kalau di ilmu psikologi itu memang sulit mencari ini, tapi minimal dengan berbagi spirit yang sama, maksudnya iya aku juga mengalami hal yang sama walaupun mungkin beda, tapi aku bisa ya kan, walaupun tapi kamu juga harus mencari, karena komunikasi itu memang unik kalau di suami istri masing-masing. Mas Tio dengan Mbak Lina punya komunikasi yang unik, Mbak Wulan dengan suaminya juga sama, nah, aku sama istri juga sama, punya komunikasi yang berbeda-beda, dan itu memang kayak Mbak Wulan bisa kayak gini tuh aku yakin juga bukan karena dikasih tahu Mas Tio secara detail, mesti ini Mbak, ini caranya paling cocok. Mbak Wulan juga pasti akan menemukan kalau boleh bilang modifikasi atau kayaknya memang di sini nih. Jadi kayak apa ya, kalau ujian itu kayak menjodohkan ya. Yang diomongin Mas Tio yang udah di-share itu kira-kira aspek mananya yang memang ngena, tapi di aku di sisi apa. Nah, itu begitu ngeklik, nah itu udah breakthrough tuh biasanya. Apalagi kalau hasilnya langsung terasakan. Nah, beda kalau misalnya hanya cuman ini, misalnya di sisi Mbak Wulan dikasih tahu Mas Tio kayak gitu, Mbak Wulannya cuman mau solusi instan. Nah, itu udah mindsetnya beda lagi tuh, Mas. Kadang-kadang kita harus dobrak dulu tuh mindset solusi instannya supaya dia paham dulu bahwa psychosocial stress ini nyata loh, dan jauh lebih besar daripada hanya sekedar mesti makan apa, minum apa. Aku mungkin karena pikiranku tuh terlalu teknikal semua, jadi aku mungkin nggak bisa terlalu apa ya, nggak apa-apa mengerti. Ya, kalau aku sih sistemnya gampang. Kalau mau Lina mah kalau dia lagi ini, iya bun, iya bun, ya aja dulu. Nanti kan udah tenang baru diskusikan. Harus diskusikan udah tenang kalau masih itu. Selesai kan simple. Kalau suruh ngerti aku nggak ngerti. Caraku sih simple banget. Ini kerekam loh. Nanti kalau Valina berarti selama ini bilang itu nggak ngerti. Aduh, sorry Mas. Bocor nih. Sorry. Kalau gitu langsung disini. Ampun. Aku polos banget ya. Gak apa-apa. Justru itu nilai plusnya Mas Tio di mata Mbak Lina loh. Sensor ya. Aduh, seru. Tapi ya memang masalah itu beda-beda, tapi intinya aku selalu sebagai, karena aku orangnya teknikal banget, aku selalu kembali ke sisi teknikalnya aja deh. Makanya stresor itu nggak cuman stresor fisiologi seperti yang aku sering jabarkan. Kalau di KF kemungkinan besar kalau kita salah terlalu banyak effort di puasanya, karena aku udah bilang, aku sudah bikin kesepakatan, puasa itu sehat nggak? Orang-orang baru tahu, enggak. Puasa itu baru effort untuk sehat, usaha. Olahraga sehat nggak? Enggak. Itu baru effort untuk sehat. Ya. Jadi kalau too much effort, udah jelas secara fisiologinya itu stresor fisik, stresor fisiologi. Tapi kan dari relaxingnya kan ada stresor psikologi. Iya. Nah, memang aku nggak banyak pinter di sini psikologi. Tapi aku bisa ngingetin, bisa mendeteksi gejala-gejala akibat stresor fisiologi maupun psikologi. Yeah. Outputnya sama, ketemunya juga jam 3. Kayak aku bilang tadi, terdeteksi kayak jam 3 itu udah terlalu berlarut-larut itu. Tapi cara ngeributnya juga sama. Ribut kembali sistem stresnya supaya gasnya enteng juga sama. Kuncinya itu semua terjadi pada saat sleeping. Orang kita puasa hari ini memberikan stres ke badan, olahraga hari ini memberikan stres ke badan, ributnya kembali atau resetnya kembali ya saat sleeping, tidur. Karena disitulah tubuh bisa menurunkan sympathetic nervous system yang udah digunakan sama
seharian dari mulai dia puasa, olahraga dan berpikir, ataupun dia stres, psikososial stres. Tidur itu penting karena apa? Reset nih. Karena aku penggemar Netflix, Mama Mas Prim. Endorse lagi. Karena aku penggemar Netflix, buat aku relax. Kalau itu aku nyari-nyari film yang lucu apa. Aku kemarin baru nonton film namanya Awake, baru rilis di Netflix. Awake itu nggak tahu ada film di Netflix yang nggak tahu gimana tiba-tiba seluruh dunia nggak bisa tidur. Yang bisa tidur itu cuman ada satu anak kecil doang bisa tidur. Yang lainnya di seluruh dunia orang-orang mengalami nggak bisa tidur. Dalam waktu 6 hari itu orang-orang jadi berhalusinasi, nggak bisa mikir, ada yang gejalanya jadi muncul semua. Itu gejala-gejala orang nggak bisa tidur. 6 hari orang nggak bisa tidur, seluruh bumi itu gejalanya ada yang jantungnya jadi berdetak cepat banget. Jadi itu sebenarnya itu film, tapi itu menunjukkan bahwa sistem stres itu nggak bisa turun kalau nggak tidur. Itu kalian nonton deh filmnya. Filmnya bagus, maksudnya ya film fiksi sih. Cuman jalur ceritanya diceritakan bahwa manusia itu bakal cepat mati kalau nggak tidur. Itu benar. Kenapa? Stresnya overdrive. Mereka berhalusinasi, akhirnya pas sebelum ending acaranya itu, akhirnya di hari keberapa itu, akhirnya pada saat nggak ketemu solusinya untuk menyelamatkan manusia supaya bisa tidur, akhirnya mereka yang tentara-tentara tadi itu jagain di fasilitas untuk labnya itu, akhirnya malah saling tembak-tembakan karena mereka jadi berhalusinasi. Mereka merasa paranoidnya meningkat. Jadi kayak mereka diserang. Ya itu, paranoidnya jadi meningkat, depresinya, anxiety-nya meningkat. Itu karena sistem stresnya nggak bisa diturunin karena nggak tidur. Makanya nature-nya manusia itu, walaupun entah itu stresornya secara fisiologi, kebanyakan puasa sebelumnya atau nggak makan, atau kebanyakan olahraga sehingga stresnya berlebih, maupun stresor psikis, anjuranku tetap sama. Ketemu risetnya itu di situ. Walaupun memang harus, puasa dikurangin akhirnya, olahraga dihentikan dulu atau kurangin intensitasnya, legowo atau cari solusi membereskan masalah stresor psikisnya. Memang harus ditemukan, tapi kunci secara fisiologinya sama. Risetnya, ributnya tidur. Emang apa? Coba. Apa? Contohnya kalau SPK aja dikasih obat penenang untuk bantuin kalau stres berlebihan. Kasih obat penenang, apapun itu pasti tujuannya untuk membuat mood turun bagus, ataupun apapun itu tujuannya untuk tidur bagus kan akhirnya. Karena the real resetnya, the real ributnya fisiologi, entah itu stresor fisik maupun stresor psikis, sama ributnya terjadi saat tidur. Emang di mana? Nonton deh film Awake itu. Kalau sama aku, Mas Tio terlalu ribut ngomongnya bahasa teknikal, ya udah nonton film Awake. Lihat efek orang di bumi secara film fiksi, tapi kalau nggak bisa tidur, gejalanya, ngeri amat. Itu sebetulnya film Awake itu menunjukkan bahwa manusia itu ditakdirkan setiap malam itu untuk meriset kembali sistem stres. Karena seharian mereka pasti pakai, nggak mungkin nggak. Nah, itu dia. Pentingnya tidur itu jadi kelihatan banget kan? Kalau udah kita tahu belajar fisiologi kan, sleeping, dan ini adil nggak kalau manusia itu baru ngerti ini kalau udah masuk KF atau nonton TFAku? Nggak kan? Di alam liar ini sudah terjadi dengan mudah, nggak perlu dikasih tahu, nggak perlu ada psikolog di alam liar, nggak perlu ada SPK-nya di hutan, nggak ada, karena nggak ada psikososial stres. Nah, aku sebagai founder KF, karena aku mengangkat metabolisme primitif, otomatis aku harus mengingatkan situasi primitifnya juga harus dijaga. Walaupun sekarang situasinya modern, situasi primitifnya yang terjadi di masa lalu harus kita bisa duplikasikan. Artinya kita menganggapnya sebagai protokol yang membatasi diri kita. Aku membatasi puasa, membatasi olahraga, membatasi pikiran stres, membatasi jendela makan, memberikan batas tidur yang optimal. Udah. Aku cuma bisa ngasih itu. Memang aku nggak bisa ngajarin detail-detailnya, tapi itu harusnya semua orang belajar. Gimana ya? Makanya nanti insya Allah yang mau mulai aktif bergerak, olahraga, kita ada referensinya. Yang mulai mau bantuan manajemen secara psikis, yang masalahnya mungkin bejubel, dicurhatin deh semua tuh di grup yang nanti Mas Budi bakal ituin. Nah, nanti kalau untuk yang lainnya di grup kan bisa ya misalnya kalau untuk mungkin di grup itu juga nanti yang Mas Budi nanti itu di grup itu juga nanti mungkin juga
berbagai masukan untuk tidur juga bisa di sana kan. Selain manajemen stresnya juga masalah tidur kan, jadi satu paket kan. Karena kan psikis pasti kan gangguan tidurnya juga kan. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa lebih mudah memberikan informasi kepada member-member KF yang baru belajar agar tidak kesandung. Jadi kita udah bisa mereferensikan pentingnya ini. Kadang-kadang yang masih baru-baru itu ngeremehin banget. Gue sama ini tidur kan biasa-biasa aja gitu. Yang mereka nggak tahu, mereka dulu biasa-biasa aja karena setiap malam manggil nasi goreng, ya nggak apa-apa begadang. Besok paginya harusnya oleng, minum teh manis, makan bubur ayam, seger lagi, jalan lagi. Nggak begitu kelihatan masalah tidur itu. Tapi nanti kalau udah berakumulasi jatuhnya chronic disease. Iya. Kalau kita langsung diingatkan secara akut, bukan kronik. Orang yang makan karbo, ketahuannya, masalahnya, sistem stresnya udah over, itu saat mereka sudah mengalami chronic disease. Makanya diabetes itu juga udah bermasalah sistem stresnya. Hipertensi udah masalah sistem stresnya. Berbagai macam penyakit deh yang degeneratif, itu sistem stresnya udah kena. Kronik, ketahuannya sudah kronik, baru jadi masalah. Kalau kita, aku langsung ingetin. Langsung tensinya naik, langsung gula darahnya naik. Kalau kita nggak mengharmoniskan 5 pilar. Yeah. Jadi kita bergejalanya lebih cepat dibanding orang makan karbo. Kenapa? Karena tubuh kita mau mengingatkan secara akut agar kalau yang sifatnya akut bisa segera di-reversible, nggak ditumpuk. Nah sekarang mau pilih mana? Mau milih diingetin kalau udah kronik, udah nggak mempan lagi makan nasi, intensi tetap lompat, udah makan karbo, tetap aja dia gulanya tadi bisa turun, tapi nanti gulanya nggak bisa turun. Mau diingetin saat kronik, apa diingetin saat akut agar segera merubah, agar segera melakukan behavioral response, berubah perilaku, bergejala supaya kamu berubah. Kalau kamu nggak diingetin dengan gejala, emang kamu tahu apa yang harus dirubah? Kan enggak. Jadi mendingan saat kurang tidur langsung bergejala terus kamu merubah, apa kurang tidur makan seger nggak tahu terus mau gimana. Oh, stres banyak pikiran, psikososial stres, tapi kalau udah makan coklat, makan gula, makan donat, stres gue hilang. Jadi dia stress eating supaya turun stresnya. Tutupin aja terus. Kalau di KF kan nggak bisa ditutupin lagi. Pertanyaanku di KF itu sifatnya yang akut-akut gejalanya. Karena langsung mengingatkan saat kita ada kesalahan. Tujuannya yaitu setiap stres yang berlebihan ini minta di reverse. Behavioral responmu apa? Kalau behavioral respon di alam liar ialah lari dari masalah. Hindari dari masalahnya, yaitu dikejar macan, harus dihindari dong. Masa ada macan, macan apa kabar, dia lurus jenggotnya, kumisnya dipintir-pintir. Berarti nggak melintir kumis macan dirus-terus. Nggak berani kan? Normalnya kita kalau ada masalah berusaha menghindari, lari. Nggak tahu masalahmu apa kan nggak tahu, tapi lari dulu dari masalahmu. Jangan bertahan dengan masalah yang bisa membuat kepikiran. Apapun masalahmu, lari aja dulu. Lari dari masalahmu. Kalau istri lagi marah kita lari gimana ya? Kunci pintunya Mas. Kunci pintunya. Kalau diomelin sama istri, suaminya kabur. Habis nonton tema yang ngajarin Mas Tio. Awas jangan jangan gini lah, aku diomelin lagi. Aduh, mantap. Tapi ini gitu, lari dari masalahnya apa, terus atau kalau memang mampu mengatasi, langsung diatasi. Tapi kalau saat diatasi kita tetap nggak mampu, malah membuat stresnya terus-menerus, misalnya gini, aku ketemu macan, aku nggak bisa lari atau kekejar, tapi aku berusaha mengatasi dengan apa? Aku berantem sama macannya. Tapi kalau udah nggak mampu lagi, dia kabur lagi. Jangan terus kan mau berantem sama macan sampai malam. Mau tidur sama macan berantem gitu terus nggak bisa tidur nanti. Bener, lagi aja mau tidur sama macan berantem terus, mau nggak? Ya kan benar-benar dipraktekin lagi. Pak kok nggak masuk kamar? Kenapa kata Mas Tio suruh jangan tidur sama macan? Abang kan lagi jadi macan. Tadi praktekin lagi. Aduh. Awas ya jadi praktekin.
Tapi logikanya di masa lalu ialah orang kalau lagi ada macannya, dia nggak mau tidur, macannya nggak bakal bisa tidur. Kabur. Kabur. Bener nggak? Jadi kalau nggak bisa diatasi, kabur. Behavior respon, tapi itu untuk secara kesehatan tuh jangan sangat lebih baik. Iya. Tidak mengganggu kemampuan kita tidur. Ya. Nah, itu dia. Jadi diatasi atau dihindari. Selesai. Jangan ada apapun masalahnya, entah itu fisik maupun psikis. Karena tubuh manusia itu kan semua basic fisiologinya sama. Dia kan nggak tahu input stresornya apa. Taunya dia ialah respon secara biologinya seperti itu. Respon secara biologinya, kalau stresnya terus-menerus, damaging-nya gede. Bener nggak? Ya, apa bedanya? Betul. Dari dulu, jutaan tahun lalu sampai sekarang, nggak ada respon biologinya sama. Stresornya yang beda-beda dari lingkungan. Nah, gitu doang bedanya. Nah, jadi aku bisa memberikan basic fisiologi ini secara teknikal. PR-nya ialah implementasinya, ya. Dan jangan salah implementasi. Jangan sampai ntar aku disalahin sama para istri ya. Awas sama bapak-bapak. Temanya masih bahaya nih tema hari ini. Ajarannya nggak bener Mas Tio. Begitu lagi. Yang penting tidak ada istilah itu tadi, asosiasi macan sama dengan, nah itu isi sendiri ya. Itu bukan macan loh ya. Oke, Mbak Wulan, mungkin closing statement. Nah, ini karena mungkin belum banyak yang tahu, mungkin loh ya, apalagi teman-teman newbie yang mungkin baru lihat rekaman ini nanti, ya kan, bahwa Mbak Wulan ini salah satu admin kita di grup Facebook. Nah, jadi bisa kebayang kan, psikostress medsos ya seperti apa? Nah itu juga kalau minta itu kabur dari medsosnya. Kalau bener harus kabur dari macannya. Bener dong. Masa terus macannya. Tapi aku minta closing statement ini karena ini penting karena apa? Banyak di masa pandemi ini kan semua medsos ini jadi dependent banget. Boleh bilang naik sampai 20-30% dari yang biasanya. Nah, ini mungkin Mbak Wulan bisa berbagi tips ya kan. Apalagi tadi Mbak Wulan kan cerita ada maladaptasi, kadang juga masih recovery sekarang. Nah, tips-tips apa yang ampuh ya kan? Karena Mbak Wulan juga sebagai admin. Monggo Mbak. Kalau medsos ya. Karena kalau medsos kita itu aja deh, general aja ya. Iya, iya. Ada pembatasan kalau misalnya kita sudah merasa oke gitu, terlalu terlalu penuh ini, nggak perlu tambahin lagi gitu, pakai baca berita yang nggak enak, kurang enak gitu kan, hindari yang namanya kepo, itu penting banget itu. Terus misalnya kayak aku kemarin, aku kan admin gitu kan, mau nggak mau aku masih punya, gimana ya gitu, daripada kepikiran aku delegasikan kepada yang lain. Karena kemarin kan di grup admin aku ngomong sama yang lain gitu, maaf aku off dulu gitu kan. Yes. Terus pada misalnya aku ke ya betul, harus lebih penting ke grup isoman gitu, aku ngomong sama Mak Susan gitu, Mak Susan tolong aku jangan dikasih orang dulu gitu, dulu. Ke grup newbie ya kan, alhamdulillah sudah ada Mbak Handini ya. Terus jadi aku langsung ngomong, tolong Mbak Handini ya, aku sementara nggak bisa masuk, aku tolong dipegang dulu gitu. Walaupun aku waktu itu belum ngomong sama masalahku apa gitu kan. Kecuali di grup admin ya, kalau di grup admin aku ngomong. Kalau di grup yang lain aku nggak ngomong. Ya itu Mas, karena aku takut kalau aku ngomong, Bu Dokter maladaptasi, dokter bisa maladaptasi. Nggak bisa lah, kan dokter manusia. Iya, Mas, tapi itu terjadi juga kan, ada pertanyaan seperti itu. Kok nggak ada yang nanya ke aku, suhu bisa maladaptasi nggak kalau suhu? Bisa. Suhu bisa maladaptasi nggak? Oh bisa ya. Ngeri ya. Itulah. Itu delegasikan ya. Kalau misalnya punya tugas lah gitu, ada tanggungan gitu, ada amanah di situ. Tuh. Dan itu insya Allah sangat membantu sekali. Kalau kita benar-benar mau medsos, kita ganti kegiatan kita. Seperti saran Mas Tio dulu,
lihat apa Mas, warkop. Enggak Iya. tepat sama aku, maaf gitu. Aku ganti dengan tontonan yang lain ya. Yang lebih menghibur. Menghibur diri. Nah, ya, ini semua yang nonton TV hari ini bohong kalau nggak bisa tidur. Emang nggak pada ngakak. Ilmu baru sih macan-macan tadi. Ketawa spontan ini kan membuat kita tiba-tiba rileks. Kalau rileks kan ada jadi nggak waduh lagi gitu. Oke. Thank you Mbak Wulan tips-tipsnya ya. Jadi harus berani bilang tidak, cukup untuk sementara ya kan, dan ya memang harus berani juga untuk off dari medsos sementara itu sesuai dengan yang dimau. Kadang-kadang memang itu tadi Mbak Wulan sempat kasih kata menarik, jangan sampai kepo, udah ngambil keputusan off tapi baru 1-2 jam aduh ada apa ya kira-kira, kadang-kadang mau nengok lagi. Nah itu kalau kayak gitu sekelas Mas Tio pun juga susah mau bilang jangan gitu kan, itu kan pilihan masing-masing. Iya. Diri sendiri dan keluarga, pekerjaan yang menafkahi, baru KF. Jadi KF itu pas udah ke KF udah untuk cari pahala aja, bantu orang siapa yang mau dibantu dah. Jangan sampai niat bantu orang ini malah jadi bumerang. Di atasnya pekerjaan, di atasnya diri sendiri dan keluarga. Wah, itu mah step nggak bakal bertahan lama itu. Malah jadi stres sendiri. Kenapa? Banyak kalau pada saat kita udah niat ikhlas membantu orang kalau mau dibantu banyak yang pengen dibantu masalahnya. Iya. Nah, itu dia. Kitanya jangan sampai memberikan diri sendiri. Itu pesanku dari dulu sama semua admin. Job desk-nya nomor 1 ialah diri sendiri dan keluarga. Jadi apapun kendala di KF, begitu masih ada diri sendiri dan keluarga lebih penting, itu dulu beresin. Baru pekerjaan menafkahi. Jangan, aduh aku nggak bisa kerja atau boleh gara-gara harus balas japren atau balas ini. Jangan terlalu pikiran. Pokoknya kita selalu menggunakan prinsip yang sama. Prinsip yang ketiga kalau ke KF. Setelah 2 beres, dan ini sebetulnya nggak cuma untuk admin. Ini aku sarankan untuk semuanya. Yang senior, semua yang udah punya ilmunya, semua yang mau bantu di KF. Tetap perhatikan 3 ini, jangan sampai nanti salah. Admin aja aku wajibkan untuk memperhatikan 3 ini, masa yang senior masa terbebani saat di KF. Kenapa? Karena aduh jadi gue dijaprin mulu. Ya kalau udah urusan diri sendiri, urusin dulu. Walaupun dia nanti senior yang ini nggak mau bantuin saya gini, biarin. Kan kalau pada saat mau bantuin kan berarti aku cari pahala. Kalau aku nggak mau bantu, berarti aku udah urusan diri sendiri. Kan niatnya kan awalnya gitu. Iya. Jangan sampai gara-gara dibilangin, wah dia kalau sama ini nggak enak sama ini dibanding. Jangan mau dibanding-bandingin sama yang nanya. Ya, emang ya begitu kamu dibandingin gitu, emang yang sini ngelayanin kamu bayar dia kan enggak? Bukan pekerjaan yang menafkahi kan? Kita di KF itu kan bukan pekerjaan yang menafkahi. Jadi nggak usah takut dibilangin apa-apa. Nggak usah dibilang ini senior baik, ini senior galak, ini senior bantu terus. Nggak usah banding-bandingan lah. Semua yang bantu di KF pasti voluntary dan pasti mereka niatnya cari pahala. Dan mana bisa orang nyari pahala atau ikhlas kalau masih kepikiran keluarganya, diri sendiri belum beres, pekerjaannya nggak bisa. Jadi ini yang syaratku yang udah aku ajarkan dari dulu ke semua orang yang mau bantu aku jadi admin. Ini juga disebarkan ke para senior yang mau bantu komunitas untuk bantu para nyubi-nyubinya. Diingetin jangan sampai mereka menyesal saat membantu tapi mereka rugi. Gitu. Siap. Ya? Thank you. Akhirnya bisa jelas ya. Jadi buat teman-teman siapapun ya kan yang ada di komunitas, admin pun manusia, suhu pun juga masih manusia yang bisa mengalami maladaptasi. Ini pada nyindir semua nih, nggak apa-apa. Karena kan banyak yang bertanya, Mas Tio itu sabarnya luar biasa, kapan nggak sabar ya? Ternyata ngalamin psychostress juga. It's okay. Amit-amit, mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Nggak, Mas. Kita kan jadi lebih kuat, ya kan? Karena kita jadi... Mendingan aku latihan stres di gym deh. Mendingan aku nambah stres di gym, aku mencadang. Tapi kalau suruh stres psikis lagi, suruh dilatih psikis. Enggak. Bukan itu. Jadi lebih kuatnya dalam arti kita lebih aware gitu loh, lebih waspada. Karena seperti yang Mas Tio bilang kan, lebih bijak kedepannya, maksud mengajak orang-orang lebih bijak lah. Kayak Mas Tio tadi bilang, ketemu macan kan bukan untuk diajak berantem terus, ya udahlah kabur dulu. Iya. Orang habis ini aku mau tidur sama kucing kok, nggak macan. Kalau sama kucing kan tadi lalu tidur. Udah pinter.
Oke, thank you Bang Ulan ya. Ya, sama-sama. Aduh, Mas Tio sudah pintar semakin membumi, bahasanya juga semakin ini. Thank you juga Mas Tio, kita akan ketemu minggu depan ya, tapi dengan format yang baru. Jadi aku kemungkinan hari Rabu akan membawakan kembali TFH dengan non nakes ya. Testimoni dari Warrior ya. Teman-teman pastikan standby pengumuman dari Mas Tio tentang link registrasinya dan simak siapa narasumber berikutnya. Oke, akhir kata sampai jumpa dan selamat malam.